Saya. Bisa lihat, Pak? Bisa, bisa. Ya, oke. Kita waspadai roh-roh jahat yang bekerja di akhir zaman ya. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah tanda-tanda itu makin jelas ya. Saya mau katakan gitu, jangan pernah meremehkan musuhmu. Jangan pernah meremehkan roh-roh yang di sekitar kita. Itu bisa memotong destiny kita karena dia sedang mencari celah untuk memotong destiny dan menghabisi bintang-bintangnya Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kita ini adalah generasi penuntas, generasi penuai, ya, apalagi generasi gada besi, ya. Jadi jangan pernah meremehkan itu. Nah, tanda-tanda akhir zaman sudah semakin jelas. Ya, iblis akan bekerja lebih keras lagi untuk menjerat orang-orang percaya. Bahkan dia sangat ingin memotong destiny bintang-bintang Tuhan dan berusaha untuk membuat pasukan tidak bisa finish strong. Ya, jangan sampai karena karena kita misalnya hari-hari ini ya terlalu banyak kita dengar ada virus dan macam-macam dan itu virusnya mengerikan banget. Begitu kena kalau salah ditanganin habis. Tapi sebetulnya kembali lagi itu virus sebetulnya nggak kenapa-napa juga, ya. Kalau kita bisa tangani dengan baik, itu nggak usah sampai gimana gitu. Kalau di tempat kami misalnya kami kasih kina, tapi istirahat, minum banyak, makan yang teratur, yang sehat, lalu kumur-kumur air garam. Dan itu banyak banget yang sembuh daripada dia mesti masuk rumah sakit, ya. Karena rumah sakit itu udah nggak bisa begitu masuk diisolasi nggak bisa dihubungi sama keluarga lagi. Coach, ya. Coach bisa di maximize nggak? Maksudnya? Ya. Di presentasi di maximize. Udah. Bisa ya? Oke, kalau gitu baik. Okay. Jadi, nah, hari-hari ini kita hati-hati. Kadang-kadang kita pikir kita ini letih. Kita pikir ini letih karena kita kecapean. Enggak, kadang-kadang letih itu dari iblis. Ya, nanti kita akan lihat spirit-spirit ini. Nah, sedangkan selalu kita tahu bahwa kita ini sudah di destiny-nya adalah menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang, dan kita adalah penerobos, penuntas, dan penguasa. Ya, jadi kalau yang namanya penuntas penguasa harusnya tidak terkalahkan. Apalagi tuannya adalah Tuhan Yesus. Ya. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi hari-hari ini kita tahu bahwa dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu dia berjalan berkeliling terus seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu, ini lucu nih Bapak Ibu. Kami nggak pernah, di mana-mana kita tahu kita tinggal dimanapun, kadang-kadang ada spirit. Apalagi tetangga saya itu adalah tanah kosong. Ya, tapi nggak pernah bisa ganggu kami, karena kami udah tutup buku semuanya, dan itu nggak pernah ganggu kami. Tapi kemarin ini ada supir temen yang lagi nunggu di depan, itu diganggu. Ya, padahal ya udah diganggu gitu. Terus besokannya saya tahu akhirnya kami coba cek di teks dan kita itu sebetulnya cuma spirit lewat. Jadi artinya apa? Itu real banget bahwa dia itu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi Tuhan bilang lawanlah dia. Jangan diam aja, lawanlah dia. Begitu saya katakan, dia mesti pergi, dia pergi. Dan saya bikin lagi radius Efes Damim, radius 10 km dari semua keliling saya, nggak ada yang bisa deket. Ya, terus dikatakan gini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bukan kita aja di Indonesia, di seluruh dunia. Bagi teman-teman yang dari Seattle, dari Washington DC, dari Eropa, dari semuanya itu sama, ngalamin sama. Kalau kita nggak lawan dia malah lawan kita. Dia malah seenaknya dia ganggu kita.
Ya, jadi setiap hari adalah peperangan. Peperangan apa? Peperangan dalam jiwa. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Maaf, tadi saya belum doa. Ya, yuk kita doa dulu sama-sama. Kiara masyana mata karata sikriata karapata karata sikriata karata sikriata karata sik. Tutup bungkus Tuhan semua pembicaraan kami, semua sharing kami lewat Zoom, tutup bungkus semua dengan darah Yesus. Semua alat media komunikasi semua ditutup bungkus dengan darah Yesus. Dan kami tutup bungkus semua rumah kami masing-masing, semua pelayanan kami masing-masing, semua harta yang kau percayakan semua tutup bungkus dengan darah Yesus. Apapun yang hari ini diajarkan tentang spirit-spirit akhir zaman, hamba perkatakan tidak ada serangan balik, tidak ada tuntutan balik. Di dalam nama Yesus. Tuhan, mari Tuhan, Engkaulah yang akan kirimkan malaikat-malaikatmu berjaga-jaga di sekeliling kami. Dan kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang diizinkan untuk mendekat kepada kami. Di dalam nama Yesus, iblis dengar, kau minggir jauh-jauh dalam nama Yesus. Dan hari ini kami akan sharing, dan biarlah Tuhan semua kami akan terbuka. Kami akan siapkan wadah kami minta pengertian yang dari Engkau, minta pewahyuan yang dari Engkau, dan minta ketepatan untuk kami nangkap. Dan sungguh-sungguh kami boleh Tuhan mengerti, dan kami boleh berjaga-jaga untuk setelah kami mendengar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tahu dikatakan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan sampai pada waktu Tuhan datang, mungkin roh kita sudah luka, jiwa kita juga luka. Walaupun tubuhnya sehat. Kadang-kadang ada yang begini, tubuhnya sehat, dikatakan gini, oh rohnya sehat. Kalau jiwa kita rusak, ya jiwa kita misalnya gini, penuh kepahitan, penuh kemarahan, itu lama-lama tuh efeknya ke roh. Ya, jadi kita mesti jaga semuanya seimbang, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, seperti di GGB saya pernah ajarin bahwa kita tahu bahwa roh itu adalah iman. Ya, di jiwa itu ada pikiran, ada gairah, ada keinginan, ada logika, ada perasaan dan emosi. Dan di tubuh itu adalah kita bisa dengar telinga kita sentuh dengan tangan kita mencium dan melihat, dan juga kita merasa. Dan tapi yang terutama nih, kalau iblis mau serang itu duluan adalah apa? Pikiran yang dia serang dulu. Ya. Nah, kita harus ngapain? Kenali roh yang bekerja di sekitar kita, yang mencoba mengganggu kita. Kedua, kita tidak bisa hanya diam. Tadi dikatakan lawanlah. Tapi kita juga begini, tertawakan iblis. Lu udah kalah. Iblis sudah kalah, kamu nggak bisa. Terus Bapak Ibu, saya sharing. Kalau misalnya kita tahu ada orang yang udah kena, misalnya gini. Roh itu butuh manusia, butuh tempat untuk dia tunggangin. Kalau teman kita sudah kena, terus dia luka, kelihatannya luka, ya. Dia luka, dia ngomongin lah, dia ngomongin pemimpin, dia begini-begini, dia ngomongin suasana semuanya, dia ngomongin ini semua. Kita tahu itu nggak benar, kita tahu itu nggak bisa, tapi kita diam aja. Kalau kita diam aja, iblis merasa kita approve. Jadi kita harus ngomong, walaupun kita nggak usah berantem. Kita bilang begini aja, kalau menurut saya sih nggak begitu. Ya, kalau kita bisa berdebat, kita berdebat. Tapi kalau nggak bisa berdebat, kita cukup ngomong begini. Rasanya bukan begitu loh. Setahu saya bukan begitu. Nah, itu kita nggak kena. Terutama roh penyesat ya. Kalau roh penyesat kita diam, itu bisa kena. Lama-lama itu masuk di pikiran kita. Apa yang teman kita ngomong, apa yang orang ini ngomong, itu lama-lama akan bersuara lebih keras di dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dan di hati kita, sampai kita akhirnya believe it. Kita tak percaya itu. Nah, itu semua pilihan. Kita mau menang, atau kita mau jadi korban. Ya. Nah, yang pertama yang saya mau sharing, ya, Coach In mau sharing adalah spirit of heaviness. Roh hati tertekan dari Yesaya 61 ayat 3. Dari New King James dikatakan, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Di dalam terjemahan baru dikatakan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu.
minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi dikatakan the spirit of heaviness, kalau di terjemahan baru dikatakan semangat yang pudar. Ya. Lalu, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Di firman Allah yang hidup, kepada semua yang berkabung di Israel, ia akan memberikan mahkota sebagai ganti abu, minyak untuk pesta, sukacita, sebagai ganti kain kabung. Jadi dengan minyak ini berikan sukacita, ganti yang duka cita. Ya, puji-pujian sebagai ganti apa? Hati yang tertekan. Sesungguhnya mereka akan disebut pohon terbantin kebenaran, yang kuat dan indah, yang telah ditanam Tuhan untuk kemuliaannya sendiri. Saya rasakan hari-hari ini, saya ini orangnya suka ngamatin ya. Ada orang-orang yang nggak tahan lagi dengan apa yang dia lewatin. Padahal itu nggak terlalu berat juga. Tapi dia seperti mengambil beban ini sampai rasanya sangat tertekan. Rasanya berbeban berat. Ya, kita akan belajar bahwa ternyata ada spirit of heaviness. Saya juga waktu pelajarin kaget, ini ada spirit of happiness. Jadi benar-benar ngeberat gitu, kayaknya udah nggak tahan gitu, ya. Nah, spirit ini dimulai dari beban kecil. Misalnya nih, punya masalah dengan anak, kita nggak beresin atau kita juga belum bisa selesai lah, belum dapat jawaban doa, belum apa. Tapi kita pikirin terus sampai pikiran terus, dan iblis ini tuh bisa mengerti model-model gaya-gaya kita. Apalagi kalau kita sering konseling kemana-mana. Nah, dia akan terus coba kalau kita lagi nggak benar-benar nggak lagi apa ya, nggak benar-benar lagi on, nggak benar-benar lagi kuat gitu. Dia akan terus bicara macam-macam. Dia bilang, dibikin kita takut. Kadang-kadang kita imajinasinya dibuat imagine yang kayak seperti apa gitu. Sampai dari beban kecil jadi beban berat. Ya, karena lama-kelamaan itu neken banget. Sampai meletikan dan memberati. Sampai kadang-kadang itu bisa kena fisik. Sampai akhirnya dia sakit di tubuh dan dapat penyakit dan mati rasa. 6. Ya. Jadi mati rasa itu saking dia tekan. Misalnya nih ya, ini anaknya teman saya. Anak ini sayang banget sama orang tuanya. Dan dia merasa orang tuanya itu rukun. Padahal orang tuanya itu sudah lama banget nggak rukun, tapi di depan anak-anak ya seperti rukun gitu. Nah, satu hari papa mamanya cerai. Ya, anak ini kaget banget karena dia lagi sekolah di luar. Dia nanya mamanya, nggak ada yang mamanya nggak jawab. Nah, tanya papanya nggak jawab. Akhirnya dia ini sakit banget, dia tahan banget. Dia tahan sampai akhirnya dia setiap kali mau ingat dia nggak berani ingat karena itu sakit banget, menyayat-nyayat dia. Ya, akhirnya satu hari karena dia tekan, satu hari dia lupa ingatan. Saking udah nggak bisa rasa apa. Pertama dia nggak bisa ngerasain apa-apa. Dia udah gini, kamu sedih ya? Enggak, biasa aja. Jadi udah sedih pun udah nggak bisa rasain gitu. Karena sudah sedemikian ditekan, ditahan gitu ya. Seperti itu. Sampai ujungnya mengerikan adalah dia itu hilang ingatan 4 tahun sebelum. 4 tahun ke belakang ya. Dan itu seperti itu karena itu neken di otak dia, neken di hati dia benar-benar coba lupain. Nah, sering tidak kita sadari bahwa ini bukan tekanan atau keletihan biasa, tapi tekanan keletihan ini dari iblis. Ya. Iblis itu seperti memberikan kita kuk di pundak kita. Padahal Tuhan bilang begini, kalau kita bisa berserah sama Tuhan, maka kuk yang Tuhan bawa ya, bersukacitalah ya, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan Tuhan katakan, mari yang letih lesu dan beban berat, datanglah padaku, jangan datang kepada yang lain, datang ke Tuhan. Ya, maka Tuhan katakan apa? Kuk yang kuberi itu jadi enak dan beban yang kuberikan itu jadi ringan. Ya, nah itu ada kadang-kadang dia menyerangnya dengan apa? Sebuah perasaan bosan, jenuh, merasa gagal, tidak terpakai, tidak berguna, merasa suram, tidak lagi bisa berpikir waras, kehilangan sukacita, kadang ada ketakutan yang tidak tahu apa sebabnya. Ini baru-baru ini ada teman saya yang mendadak dia bisa down banget, bisa depres banget, karena dia merasa kok aku semuanya nih kayaknya nggak beres gitu.
aku ini juga nggak bisa terima banyak hal gitu. Akhirnya dia merasa, aku ini nggak berguna loh. Aku gagal banget, aku ini gagal. Itu ditiupin terus sama iblis, sampai dia rasanya nggak kuat banget. Ya, padahal Tuhan udah bilang, lawanlah si iblis. Ya, jadi kita mesti tahu bahwa ada spirit of heaviness ini hari-hari ini. Ya, misalnya, mungkin ada yang di keluarganya ada korban, si stupid COVID. Kalau kita bilang gini, kenapa bisa begitu Tuhan? Kenapa? Kenapa bisa akhirnya kok bisa mendadak, Tuhan nggak kasih tahu, mendadak segala macam. Padahal semuanya Tuhan itu sudah atur. Yang saya kenal, yang kena si stupid ini akhirnya pulang, sebetulnya Tuhan udah atur. Yang lucu yang ada satu, dia itu pertama adalah waktu tanggal 7 Juni kita punya acara, dia itu udah bagi jubah dia. Dia bisa bagi-bagiin jubah dia ke orang-orang karena hari itu kan diminta pakai jubah. Yang kedua, anehnya, dia itu sampai jadi 3 minggu ya sebelum kejadian tanggal 7 itu, dia itu disuruh Tuhan datang ke Maligai saya doa. Dia bilang gini, Coach boleh izin nggak datang ke Maligai mau doa? Oh boleh, saya disuruh Tuhan katanya. Nah terus dia datang sampai 3 kali. Dan saya tahu itu semuanya udah diatur Tuhan. Ya, ada lagi yang lain. Dia benar-benar tahu bahwa dia ini udah selesai, dia mau pensiun, ya, bahwa dia mau udah mulai yang lain. Jadi benar-benar Tuhan itu sebetulnya kalau orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, itu ada anugerah yang seperti itu. Jadi ini ya, hidup ini kadang-kadang turun naik gitu ya. Tapi kadang-kadang Tuhan itu ngambil seseorang pulang karena dia sudah hitung. Banyak itu yang benar-benar lagi di atas, lagi cinta Tuhan, lagi benar-benar on banget deh. Contohnya anak saya 8 tahun yang lalu. Itu lagi on banget, lagi cinta Tuhan banget. Lagi benar-benar haus dan lapar sama Tuhan. Dan hari itu, hari Sabtu kejadiannya, hari Jumat, dia udah datang ke saya. Mami, uang yang aku pinjam sudah genap. Karena sebelumnya, waktu ada acara di Holy Stadium, dia ini baru kerja. Tapi Tuhan minta dia kasih gaji 4 bulan. Dia kan nggak punya duit. Dia bilang, Mami pinjam duit. Nah, waktu dia pinjam duit sama saya udah lupa lah ya, tapi hari Jumat itu dia bilang gini, sudah ada Mami mau ditransfer atau Mami mau tunai? Katanya gini, uangnya sudah ada. Terus ya saya sih biasa gini, udahlah kamu pakai aja, nggak usah dibalikin. Enggak Mami, aku mau balikin. Jadi hari itu, Jumat, sebelum saya pergi pelayanan, itu dia sudah ngomong sama saya. Jadi, dan malam itu, ya sebelum hari Sabtu, jadi sebelum dia pulang, di pekerjaannya aja dia baru dipromot. Jadi benar-benar semua itu dalam anugerah, dalam pengaturan Tuhan. Kalau kita percaya Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Ya, jadi kalau ada perasaan-perasaan ini, ayo kita lawan. Ya, lanjut. Nah, biasanya ya iblis itu bisa menyerang ketika seseorang merasa kehilangan harga diri. Sangat frustasi dengan semua. Sudah bergumul dalam waktu yang cukup panjang, menderita sakit yang berkepanjangan, lewati kegagalan terus-menerus, marah yang berkepanjangan, sudah sangat over atau pahit. Ya, artinya dibiarkan begitu saja. Nah, gejalanya itu sudah mulai mengisolasikan diri. Orang yang kalau udah kena gejalanya nih, udah nggak pengen kumpul sama siapapun. Pengen mengisolasikan diri aja. Ya, sehingga roh ini itu bisa mendekat dan mendesis lebih kuat. Ya. Nah, goal dari spirit of heaviness ini, goalnya si jelek ini, yang pertama dia mau mengalihkan dan mengeluarkan kita nih, Anda, dari track Anda atau dari destiny Anda. Yang kedua, dia mau menekan Anda sampai tidak bisa melihat ke surga. Artinya, biasanya kita ini ke surga, kita ini udah ngadap Tuhan, minta pertolongan. Tapi kalau udah kena, itu udah kayak nggak bisa lagi. Udah rasanya nggak dengar suara Tuhan. Rasanya udah nggak bisa lah, udah nggak bisa, nggak berharap lagi lah sama Tuhan. Udahlah kayak korban, seperti korban itu. Ya, lalu berusaha membuat Anda letih, jenuh, dan berbeban berat. Nah, apa yang bisa membuat roh ini pergi? Pujian dan rasa syukur. Dikatakan the garment of praise for the spirit of heaviness. Di tadi yang tadi kita baca. Ya, bahwa kita ini punya jubah pujian.
kita punya jubah penyembahan. Ya, jadi ini cerita lagi nih, teman kena stupid nih COVID. Dia disatuin sama teman-teman, sama orang-orang yang sakit COVID juga. Nah, dia hari itu kedinginan. Ternyata di rumah sakit itu ruangan untuk COVID itu dinginnya lebih dari suhunya lemari es. Itu dingin banget. Sampai saking dinginnya dia tuh minta pindah. Tapi belum dikasih. Akhirnya dia cuma begini. Dia bisa stres nih, dia bisa beku nih. Akhirnya dia teriak-teriak, dia nyanyi, dia nyembah, dia deklarasi, dia nyembah semuanya. Sampai akhirnya dia rasa hangat gitu ya. Terus akhirnya besokannya dia dipindahin ke kamar sendiri. Itu ajaib. Jadi kita jangan mau ditekan. Jadi apapun kita sengaja kita nyanyi ya, makin suara itu makin kencang, kita makin nyanyi. Kita bilang ini, dalam nama Yesus, tuh pokoknya nyanyi terus saja. Di rumah jangan berhentilah pujian dan penyembahan ya. Jadi kalau tadi dikatakan semangat yang pudar. Nah, kadang-kadang kelihatannya biasa, tapi udah nggak ada semangat sebetulnya. Ya, itu bisa juga semangat yang mudah atau hati yang tertekan. Yang pertama hati yang tertekan, kelihatan deh tertekan banget. Tapi kadang-kadang nggak kelihatan loh. Cuma semangat kita aja sudah berkurang jauh. Dan sesungguhnya sudah berjarak dengan Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kita ini sebetulnya ya, destiny kita itu jadi pohon terbantin. Ya, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kita ini pohon terbantin, ya. Nah, pohon terbantin kita lihat dikatakan yang kuat dan indah yang telah ditanam Tuhan untuk kemuliaannya sendiri. Apa sih pohon terbantin? Ya, kalau kita lihat nih, pohonnya seperti itu besar banget dan akarnya itu ya kuat banget. Dibilangkan salah satu pohon terbesar di Timur Tengah dan tumbuh di daerah padang gurun. Di padang gurun aja dia bisa tumbuh bagus banget, ya. Dan memiliki ukuran yang cukup besar dan daunnya lebat. Jadi orang itu zaman dulu dikatakan orang itu banyak bisa berteduh di bawah pohon itu. Artinya kalau kita pohon terbantin, ini kita sangat memberkati orang banyak, ya. Terus berakar kuat sampai ke dalam, sampai ke 45 sampai 60 meter, sampai bisa ngambil air. Di musim kering pun dia bisa menyerap air. Orang yang benar-benar seperti pohon terbantin, orang yang benar-benar berakar di dalam Tuhan. Apapun masalahnya, apapun badai, dia nggak akan tergoyahkan. Karena akarnya itu bisa ngambil terus kasih yang dari Tuhan, kemanisan yang dari Tuhan tetap ada, dia tetap terima semuanya, terima kekuatan yang dari Tuhan. Ya, nah daunnya yang lebat tadi yang saya katakan, itu tempat orang berteduh, dan Alkitab menyebut bahwa pohon terbantin adalah tanaman Tuhan. Mari kita katakan, kita ini adalah pohon terbantin. Kita adalah tanaman Tuhan yang akan membawa keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi, kalau ada spirit ini, jangan sampai, walaupun kita besar, dibilangin pohon terbantin itu besar dan akarnya kuat, tapi kalau kita izinkan si iblis itu gobrak-abrik hidup kita dengan mainkan perasaan kita bisa kena loh, ya. Nah, ketika masalah atau tekanan itu datang, ya, kenakan jubah pujian dan rasa syukur. Kita bersyukurlah apapun kita bersyukur. Kita terima kasih. Kadang-kadang kita juga ngomonglah sama orang yang memberkati kita. Atau kita bersyukurlah kalau misalnya begini. Bapak Ibu sadar nggak sih kalau Roma 8 ayat 28 bahwa mengatakan bahwa semua Tuhan turut bekerja. Kalau kita difitnah, itu juga Tuhan turut bekerja. Nggak ada yang kebetulan. Jadi kalau kita disalah mengerti, itu juga nggak kebetulan. Jadi kalau kita bisa bersyukur, Tuhan, aku bersyukur. Ajari aku untuk lulus. Ya, saya diajarin Tuhan. Setiap kali saya lewatin, ya, sejak saya ikutin Tuhan, ada aja yang terjadi. Tapi saya katakan, Tuhan, terima kasih. Kalau saya bisa lewatin. Tapi saya selalu bilangnya apa? Tuhan, saya nggak bilang gini, lalukan cawan ini dari hidupku. Enggak. Tapi saya bilang begini, Tuhan, buat aku lulus. Buat aku lolos. Supaya aku lewatin ini semua. Jadi benar-benar fokuskan hati dan pikiran kita kepada Bapa dan firman-Nya. Semakin gencar si jerek bersuara, semakin keras kita memuji dan berterima kasih kepada Tuhan. Balas setiap suara iblis dengan firman dan kebenarannya. Bapak Ibu, saya dilatih dari tahun 90 dengan Tuhan.
Waktu kejadian 8 tahun yang lalu, kenapa saya bisa tenang? Karena saya percaya banget bahwa dia turut bekerja. Yang kedua, saya bersyukur, saya coba bilang begini, iblis kurang ajar ya. Tuhanku nggak pernah. Iblis tuh terus ngomongin bahwa apa yang kamu sudah lewatin, apa yang kamu sudah serahkan, itu mana pertolongannya, mana ini? Saya bilang gini, diam ya iblis, engkau tidak bisa menghentikan langkahku, engkau tidak bisa menghentikan lariku, aku akan tetap finish strong. Dan itu saya ngomong terus. Dan saya bilang gini, iblis dengar ya, berani-beraninya ambil anakku satu. Aku tuntut engkau 1 juta jiwa bangsaku diselamatkan. Ya, sampai udah sering dengar cerita saya bagaimana Tuhan bilang, kamu, karena ada yang doain saya bahwa saya berdiri di depan 1 juta ibu-ibu. Dan Tuhan bilang kalau 1 orang ibu bertobat, biasanya dia doakan keluarganya. Anggaplah anak 1, suami 1. Jadi 3, akhirnya 3 juta lah bagianmu. Ya, jadi saya mau katakan ini spirit nih akan neken ke depan, ini akan nggak lebih mudah, Bapak Ibu. Virus itu mau digencarkan lebih lagi kuat. Sampai tadi saya baca di mana gitu, dikatakan selama ini kan memang si iblis itu maunya kita semua pakai masker. Supaya apa? Kekebalan kita itu makin berkurang. Karena kalau kita pakai masker kan kita cuma cium dari oksigennya dari nafas kita sendiri. Dia bilang supaya kekebalan kita itu berkurang, ya. Dan dia mau benar-benar mau serang kita, benar-benar cari segala cara. Karena mereka itu gagal dengan target mereka, ya. Nah, 2 Korintus 10 ayat 3-4 firman Allah yang hidup, memang saya seorang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Tetapi saya tidak mempergunakan rencana dan cara manusia untuk memperoleh kemenangan dalam pertempuran. Bukan senjata buatan manusia yang saya gunakan untuk merobohkan benteng iblis, melainkan senjata Allah yang ampuh. Kita nggak bisa kita pakai pikirin bagaimana caranya dengan cara kekuatan kita sendiri. Nggak bakal bisa. Hari-hari ini ayo kita upgrade manusia roh kita. Nanti 4 hari pemberkatan, ambil dan benar-benar bilang, Tuhan, aku mau aktifkan kembali. Dan aku mau DNA aku diubah sama Tuhan. Jadi DNA yang benar-benar ilahi. Ya, kita percaya apa yang kita katakan itu jadi. Ya, Mazmur 119, 130, terjemahan baru, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita tahu kan ya, firman yang kita mengerti akan memerdekakan kita. Jadi itu akan menjadi terang kalau kita baca, paksa diri kita baca firman. Bapak Ibu, saya sejak Januari itu sudah disuruh Tuhan bangun isi cawan jam 4 pagi. Mau saya tidur jam 2, mau saya tidur jam 3, jam 4 saya pasti bangun. Tapi hari-hari ini saya ini ngomongin tentang spirit ini. Ini kurang ajar. Saya 2 hari kemarin, 2 hari yang lalu ya, itu bisa capek banget. Saya biasanya nggak pernah. Itu dari Januari sampai sekarang. Itu tuh bisa jam 4 itu bisa semangat banget ketemu Tuhan. Dan nggak ngantuk. Mau tidur jam berapa, saya bisa bangun bener-bener. Ini 2 hari ini, saya bisa lihat gitu. Bisa 10 menit ketiduran lagi. Saya bilang gini, ini something wrong nih, ini kurang ajar ya iblisnya. Akhirnya saya omongin, saya bilang gini, dengerin ya, kamu nggak bisa menghentikan aku. Dan saya omongin terus, ini bangun lagi. Hari ini saya udah bangun lagi, udah seger lagi. Jadi benar-benar iblis itu kurang ajar. Ya, emang dia kerjanya seperti itu. Nah, terus kita harus belajar dari Daud juga. Mazmur 51 ayat 10-12 mengatakan, kan ada lah lagunya ya, create in me a clean heart, O God, and renew a right and steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Kita akan tahu, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Nah, Tuhan dikatakan ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru dan bersih. Ya Tuhan, yang dipenuhi pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Jangan aku dibuang, disingkirkan dari hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah mengambil Roh Kudus daripadaku. Kembalikan kepadaku sukacita keselamatan yang daripadamu. Dan jadikanlah aku rela mentaati Engkau. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur banget. Setiap kali saya bangun jam 4, saya bilang gini, Tuhan, sebelum aku menghadap lebih lagi, aku minta Tuhan, bersihkan hatiku. Supaya aku ini didapati.
benar dan berkenan. Jangan sampai aku ini lagi, hatiku lagi nggak benar. Engkau nggak pengen kecium aku. Engkau nggak pengen deket-deket sama aku karena engkau cium bau busuk, bau amis. Jadi setiap pagi saya bilang gini, Tuhan, Tuhan, buat aku nih punya hati yang baru, hati yang bersih. Ya, kita mesti begitu. Kita belajar dari Daud, dia bisa seperti itu. Dia lagi lewatin masa-masa yang nggak enak, tapi dia bisa keluar Mazmur yang create in me a clean heart. Ya. Nah, yang kedua, saya ini pernah sharing tentang seducing spirit, tapi saya mau lebih jelas ini. Yang kedua ya, nanti ada yang ketiga ya. Roh penggoda. Ini juga mengerikan. Ini hari-hari ini kalau nggak sadar, ini benar-benar banyak kenain bintang. Ya, saya kasih lihat gambarnya adalah kelihatannya domba, tapi sebetulnya dalamnya ini serigala. Ya. Nah, kita tahu di firman Allah yang hidup menyatakan, tetapi Roh Kudus dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa pada zaman akhir, beberapa anggota jemaat akan berpaling dari Kristus, lalu menjadi pengikut orang-orang yang mengajarkan ajaran iblis. Terjemahan baru. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu menjadi pengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. King James mengatakan, now the Spirit speaks expressly that in the later times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Bapak Ibu, jelas-jelas Roh Kudus bilang, di akhir zaman ini, banyak orang akan kehilangan iman. Kita tahu banyak sekali. Hari-hari ini saya kaget. Saya lihat ada orang yang cinta Tuhan. Dia suka mijitin saya. Dulu kalau saya dipijit, dia ngomongin tentang Tuhan. Tapi sekarang, kaget saya. Setelah 7 bulan, 8 bulan nggak datang ya. Itu bisa-bisanya. Dia sudah tidak lagi ngomongin Tuhan. Dia bilang dia udah nggak percaya, Bu. Yesus itu bukan Tuhan. Dia udah ikut siapa? Ikut yang modelnya Yahweh itu. Jadi saya bilang gini, kok bisa ya? Kok bisa yang orang yang mencintai Tuhan, all of a sudden kita nggak ketemu berapa bulan, berubah. Orang yang sudah lewatin dengan Tuhan, dia nggak bisa jamin diri dia kalau dia nggak jaga. Justru dia makin dia mencintai, dia makin dicoba digoda. Tapi orang itu nggak akan bisa kena kalau kita nggak buka celah. Oleh karena itu kita setiap kali kita harus mau dididik. Kita harus mau ditegur. Dan kita balik lagi. Jangan anggap ringan roh-roh ini. Roh ini all of a sudden ya bisa membuat orang yang begitu peka dengan Tuhan. Itu mendadak gak dengar suara Tuhan dan dia mau gila. Karena apa? Dia dengar suara banyak banget yang terus coba membuat dia semakin stres. Dan dia terus pengennya di rumah sendiri aja. Itu roh seperti itu. Ya. Nah, dikatakan kan banyak orang yang murtad dan akan apa? Akan meninggalkan imannya dan membiarkan dirinya digoda dan dengerin doktrin-doktrin dari si setan. Ya, ajaran-ajaran setan. Kadang kalau begitu luka, dia akan ngomong tuh, firman itu ditwist dikit. Ya, dia akan coba goda kita. Nah, roh penggoda ini otomatis lah ya, Bapak Ibu. Dia kalau nggak selalu tentang seks, tapi dia bisa goda tentang seks. Karena ada teman saya juga, ya, dia itu nggak kenal diri dia bahwa dia ini butuh dipuji dan dia butuh sentuhan. Dan akhirnya dia jatuh dengan orang yang nggak pantas. Artinya, ialah cuma pegawainya yang cuma baru datang dan saya begitu ketemu pegawai ini, saya udah tahu ini adalah pelacurnya. Ini hati-hati. Tapi karena pegawai ini pinter banget ngomongnya. Pinter banget. Dia itu butuh dipuji, dia butuh diakui, dia hebat dan segala macam. Akhirnya dia bisa meninggalkan keluarga hanya untuk orang ini. Dan dia tinggal bareng. Dia tinggal bareng dan sampai dia omongin apapun nggak ngerti. Dan mengisolasikan dirinya. Dia merasa semua orang musuhin dia. Cuma orang ini baik banget. Itu sampai 3 tahun baru sadar. Ternyata uangnya udah dikuras.
Bapak Ibu, ini mengerikan hari-hari ini. Jadi bukan cuma mengenai seks, tapi juga bisa dalam hal rohani. Hati-hati, hamba Tuhan pun, ya, anak Tuhan pun, kalau kita pasukan pun, kalau kita nggak hati-hati, kita ini bisa ditunggangin. Kita nggak sadar gitu. Ya, dan banyak banget ada beberapa orang malah dia bisa bawakan hadirat seperti hadirat Tuhan, padahal itu hadirat malaikat jatuh. Waktu dia bilang gini, coba aja dengerin, coba aja lihat nanti kalau aku nyembah. Begitu dia nyembah, itu orang pada nangis sebut-sebut nama Yesus, padahal itu nggak ada, itu bukan. Dan saya pernah datang ke satu tempat, benar-benar itu nggak ada, itu anak muda semuanya nyembah, semua nangis-nangis. Saya mau nangis, Tuhan, ini benar-benar nggak ada kamu, engkau vakum, ini adanya spirit yang lain. Nah itu hari-hari ini kita benar-benar harus hati-hati. Ya, ini spirit ini, ya, sesuatu dia akan membuat kita ini sesuatu yang menarik, terutama dengan janji akan kesenangan dan penghargaan. Makanya tadi gambarnya adalah dia seperti domba, tapi sebetulnya serigala. Kalau kita butuhnya apresiasi, dia akan puji kita. Oh, kamu tuh memang hebat. Kamu itu orangnya luar biasa. Kamu udah kerjain ini, kamu udah kerjain ini, kamu udah kerjain ini. Tapi nggak dihargai. Seperti itu. Ya. Nah, seperti di Amsal 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Artinya apa? Dengan kelicinan bibir dia pakai suara. Pakai mulut, pakai kata-kata dia godanya. Dan dikatakan ayat 22, maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan. Kayak orang mau disembeli, tapi ya udah ikut aja gitu. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Nggak ada pemberontakan. Ya udah emang begini. Kita dengar gosip sakit. Kita dengar orang lain ngomong. Kita orang lain ngomong. Kita kadang-kadang misalnya begini ya. Si A ngomongin si B. Kita ini nggak ada interaksi dengan B. Kita nggak terlalu, maksudnya gini, kita nggak terlalu interaksi dengan B. Tapi karena dia pemimpin, si B ini pemimpin, kita ini udah diciptakan sebuah image paradigma karena suara-suara ini. Yang membuat kita begini, oh ya si B begini. Terus kita ini nggak, akhirnya kita sakit, kita ikut sakit. Dan kita tidak menyerang. Kita tidak melawan, kita udah kayak korban aja gitu. Dan hati-hati, orang yang udah kena ini, dia akan terus ngomong kemana-mana. Begitu dia ngomong, orang lain bisa percaya. Dan ikut sakit. Jadi hati-hati banget ya. Sampai anak, dikatakan ayat 23, sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Nggak sadar. Bahwa dia ini bisa terancam banget gitu hidupnya. Ya, jadi kalau udah kena ini, wah udahlah. Kayak yang tadi saya bilang orang yang kena dengan pegawainya begitu. Udah nggak bisa kerja. Udah tapi diporotin terus. Tapi juga nggak sadar. Malah dia bilang orang ini baik banget gitu. Ya, jadi benar-benar hati-hati. Lalu Galatia 3 ayat 1 mengatakan di TB ya, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Versi firman Allah yang hidup, hai orang-orang Galatia yang bodoh, tukang sihir manakah yang telah mempesona dan memperdaya saudara? Sebab dahulu saudara benar-benar memahami segala yang saya katakan tentang makna kematian Yesus Kristus. Lalu mau bilang gini, ada apa sih? Dulu kamu percaya bahwa kematian Tuhan Yesus itu menebus dosa. Engkau tahu tentang semua yang diajarkan. Kenapa mendadak engkau seperti orang yang disihir? Gitu. Kenapa? Ada apa? Banyak orang Bapak Ibu yang tadinya percaya sesuatu. Karena kena spirit ini, dia mendadak nggak percaya lagi tentang Tuhan. Yang dia dengar dulu, dia merasa itu ternyata aku dengarnya salah. Ternyata itu semua sia-sia. Apa yang kulakukan. Apalagi mungkin dia udah tabur, dia udah perpuluhan, dia udah ini. Dia belum lihat jawaban doa. Langsung suara itu makin gini. Iya makanya, ngapain kamu? Dia stop. Nanti ada lagi bilang gini, ngapainlah kamu diperdaya?
Kamu dipakai loh. Kamu dijadikan korban loh. Suara itu akan benar-benar tahu bahwa kelemahan kita itu apa. Dia akan coba masukin kata-kata. Dia akan coba masukin kalimat-kalimat yang akan membuat kita down. Dan kita akhirnya nggak percaya dengan apa yang Tuhan bicara. Nah, roh ini juga nggak pernah nyerah. Nggak pernah ngomong, nggak pernah dia bilang ini, ya udahlah orang ini nggak bisa. Enggak. Dia tidak terima kata tidak. Dia akan cecer terus. Ya, kalau saya ingat adalah seperti Yusuf dengan tante Potifar. Yusuf itu sudah diintai. Ya, tapi Yusuf itu takut akan Tuhan karena dia intim dengan Tuhan. Dia sama Tuhan tidak ada jarak. Dan dia tidak mau. Mungkin kalau dia lebih kuat dagingnya, dia bilang gini, ya udahlah selama kamu nggak cerita ya. Orang dia yang paling kuasa kok di situ. Tapi Yusuf itu lari. Dia lari, dia nggak mau. Dan iblis yang sudah ada di tante Potifar, itu akan coba secer dia sampai mencelakai dan menjebaknya masuk penjara. Roh ini juga akan memanipulasi mangsanya. Dia akan terus bilang gini, udahlah nggak usah bergaul, teman-temanmu itu tuh, dia jelekin si temannya begini, temannya ini begini. Kita ini mendadak bisa, cara pandang kita ke teman kita itu berubah semuanya. Si ini begini, nanti dia ngomongin tuh, si ini begini, ini si ini begini, si begini. Jadi kita ini lebih banyak sendiri. Nah, disitulah spirit ini akan kontrol orang yang kena. Nah, roh ini juga tadi yang dibilang roh tubuh jiwa. Dia akan menekan pikiran sampai mau gila. Karena terus diomongin, terus nggak berhenti. Ngomongin sampai kita nyerah. Ya. Jadi kalau misalnya kita dengar apa-apa, itu harus cepat. Saya mungkin udah cerita, tapi saya mau cerita lagi. Ada sekali saya ini lagi diem aja gitu. Terus suara itu bilang gini, kamu sekarang nggak didengerin. Udahlah, kamu ini sekarang udah nggak, udahlah yang lain didengerin, kamu nggak dengerin. Saya cuma ngomong gini, enggak saya kebas-kebas, nggak saya perangin. Akhirnya malam-malam saya lagi cuci piring. Saya biasa ngobrol lah, terus Roh Kudus bilang begini, yang tadi siang bukan suaraku loh. Kaget saya. Saya ngerti, saya nggak usah dikasih tahu yang lain lagi, apa-apa yang lain juga. Saya selesaikan cuci piringnya, saya langsung beracara. Saya bilang gini, iblis denger ya. Tadi kamu ngomong apa? Aku perkatakan ya, apapun aku tidak mau dengar. Aku mau tetap satu suara dengan pemimpinku. Aku mau tetap satu hati, heart and soul. Jadi kau tidak bisa macam-macam. Pergi, nyah kau dari hidupku. Nyah kau dari rumah ini. Nyah suara-suaramu kubungkam dalam nama Yesus. Terus sudah selesai, Tuhan ngomong gini, bagus nak, lulus. Kalau kamu nggak hari ini, kamu nggak usir dia, besok dia akan bicara lebih keras lagi. Besoknya lagi, lebih keras lagi sampai kamu percaya. Kita pernah lihat kan teman kita misalnya gini, awalnya nggak percaya. Tapi karena dia nggak kebas, dia nggak perangi, dia nggak lawan yang tadi dibilang. Dia nggak lawan dengan iman yang teguh. Ujungnya dia percaya. Iya betul. Yang diomongin itu betul. Padahal dia nggak ngalamin, cuma di brainwash otaknya. Nah, roh ini ya benar-benar mengerikan. Kita ini kalau yang sering denger yang kayak gini. Yuk tiap hari ambil minyak. Minyak campur sama anggur. Katakan, selama ada minyak dan anggur, Wahyu mengatakan, ya di Wahyu, bahwa tidak ada yang bisa merusak pengurapan kita. Dalam nama Yesus katakan, telingaku akan dengar suara Tuhan. Akan ada saringan di telinga ini, sehingga aku bisa tahu ini suara siapa. Jangan pernah nginepin sampai semalam. Ya, begitu tahu, jangan, nggak apa-apa. Itu akan kena. Ya, jadi benar-benar harus ini. Soalnya kalau enggak ini ya, ini mengerikan. Spirit ini, ya, seducing spirit ini, dia pengen seseorang anak Tuhan, bintang Tuhan, melepaskan prinsip yang dia dapat dari Tuhan. Dan dia benar-benar apa yang dia percayai, misalnya gini. Dia percaya banget dengan memberikan persembahan. Mendadak dia merasa sia-sia. Malah setelah dia kasih, dia merasa, lah kok aku jadinya begini ya? Terus dia terus ngomong. Ini ada temen nih yang ngomong terus. Ternyata aku ini kurang bijaksana. Dulu aku sering ngasih. Jadi aku nggak punya tabungan. Aku sering ngasih ini.
Terus dia ngomong. Sampai akhirnya aku tahu nih Tuhan suruh ngomong. Terus saya bilang gini, kamu mau ngomong sampai kapan? Ngomong terus. Kalau kita kan sudah memberi, kita tidak usah lagi tahu, terserahlah setelah Tuhan suruh memberi, orang itu mau ngapain, kita nggak apa-apa. Urusannya sama Tuhan. Kalau kamu ngomong terus, nanti upahmu habis loh. Upahmu habis karena udah kamu komplain melulu, udah ceritain semua. Saya bilang nggak usah. Supaya kamu nggak luka di sini. Dan tetap persembahanmu itu tetap diterima Tuhan. Ya, tapi kalau suara ini nggak kita kebasin, ini bahaya banget. Dia akan coba balikin semua, twist ya. Nah, roh penggoda ini juga, dia seperti tadi saya katakan, kalau nggak ada celah, dia nggak bisa masuk. Celahnya adalah apa? Kelemahan kita, luka. Begitu luka, kita nggak beresin. Marah, pahit, butuh pengakuan. Kalau kita butuh pengakuan, kita gini, yang penting kan Tuhan. Kalau buat saya begini, orang nggak mau ngakuin, yang penting Tuhanku tahu apa yang gue kerjakan. Ya, saya bilang gini, nggak perlu orang itu juga nggak lihat, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat upaya dari Tuhan. Ada orang juga nggak sadar, nggak kenal dirinya bahwa dia butuh dipuji, dicintai oleh manusia. Jadi ada seseorang yang misalnya dia ini suka dipuji, tapi dia nggak sadar. Kalau dia deket sama orang-orang tahu dia suka dipuji. Karena gini, oh kamu tuh hebat, kamu tuh orangnya begini, baik banget, orang gini-gini. Nanti dia kena sama orang ini. Padahal orang ini nggak baik. Tapi karena dia nggak kenal diri dia jatuh terus sampai seperti ini. Karena dia nggak ngerti kalau dia itu rentan banget dengan pujian, dengan dibilang bagus, dibilang oke, itu bahaya. Jadi kita ini mesti kenal diri kita yang dibilang true self ya. Jadi benar-benar jangan sampai kita ini kita pikir ya, kita maunya dihargai, mau apa, tapi kita nggak tahu bahwa kita ini sebetulnya itu bahaya, itu celak dan itu tempat berpijak ya. Jadi sesuatu yang keinginan tersembunyi dalam hati kita itu merasa letih. Hari-hari ini apalagi ya, jangan pernah begini. Aduh aku letih banget ya Tuhan. Bawa pulang aja deh. Dalam nama Yesus, batalkan itu semua ya. Ada orang tuh kalau kadang-kadang ngomong itu nggak mikir. Itu benar-benar nanti dicuri sama iblis. Ya. Terus roh ini juga tadi tuh, dia akan tepuk-tepuk, nggak apa-apa kok Irene. Nggak apa-apa kok, masih banyak kok yang mengerti kamu. Banyak kok. Jadi dia akan memberikan kenyamanan ke kita, nikmat. Kadang-kadang kita kan tahu ya, kita punya teman, kita punya orang-orang dekat kita deh. Ada yang benar-benar berani menegur kita ketika kita salah. Tapi ada juga yang nggak berani ngomong, tapi malah ngangkat-ngangkat kita. Nah, itu bahaya. Kita mesti kenal diri kita. Nah, spirit itu mainnya di sini. Dan roh ini akan terus mencoba menjauhi korban dari Tuhan dan semua yang ilahi. Mendadak dia nggak percaya. Seperti tadi dikata Paulus, kamu ini dipesona sama siapa? Sama tukang sihir mana? Ya, mendadak dia ikut ibadah bilang begini, nggak ada hadirat Tuhan sini. Dulu saya dengar beberapa orang bilang sama saya begini, sekarang di Mahanen nggak ada hadirat Tuhan kok. Saya bilang, hah? Apa iya? Kenapa saya masih rasain ya? Saya bilang gini, ini kenapa nggak ada hadirat Tuhan? Terus saya tanya Tuhan, terus Tuhan bilang gini, orang dia lagi gimana keadaannya kamu tahu kan? Dia lagi marah, dia lagi kecewa, dia lagi pahit, dia nggak mau urusan, nggak mau beresan. Lah, kalau udah seperti itu, dia nggak sadar. Kalau dia menjauh dari aku, Tuhan katakan. Ya udah pasti dia nggak bisa ngerasain hadiratku. Oh iya ya Tuhan, saya bilang. Iya juga Tuhan. Makanya kita tidak bisa membiarkan iblis terus ngincar kita. Ya, jadi dia akan menjauh kita dari persekutuan bareng-bareng. Ini teman saya yang kena ya. Hampir kali ya nggak pengen pergi ibadah. Pertemuan meeting juga nggak mau pergi. Tapi begitu dia sadar, puji Tuhan banyak yang doain ya, dia sadar dan dia waras. Itu dia datang setiap hari. Ya, jadi kelihatan banget perbedaannya. Nah,
Roh ini pakai firman yang bisa ditwist, yang diputerbalikan. Kita tahu bahwa Hawa digoda dari kejadian 2 sampai kejadian 3. Ya. Kalau di kejadian 2 itu Hawa sebetulnya sebelum Hawa itu Adam itu dikasih tahu Tuhan bahwa di kejadian 2 ayat 16 dan 17 ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Nah, kita sering-sering dengar khotbah atau dengar perintah dari pemimpin atau dari teman, kita ini nggak bisa terima 100%. Ada banyak orang nggak bisa terima 100%, ingatnya juga nggak 100%. Jadi, kadang-kadang iblis itu tahu. Dia cuma pakai kata-kata yang kita ingat. Ya, jadi kalau iblis ngomongnya di kejadian 3, dikatakan, ya, semua pohon dalam taman ini jangan, dia bilang begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi sama-sama semua. Dia katakan, kalau Tuhan bilang semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Kecuali buah pohon pengetahuan baik dan benar. Baik dan jahat. Tapi iblis bilang gini, Tuhan ngomong kan semua di sini gak boleh dimakan. Nah, kadang-kadang kalau orang yang gak ingat semua, oh iya juga kali ya. Tapi untungnya Hawa masih ingat. Dia juga dengarnya dari Adam. Dia bilang bisa makan kok. Boleh makan kok. Ya. Terus iblis bilang lagi, kalau kamu makan, Tuhan kan bilang, kalau kamu makan, pastilah engkau mati. Tapi iblis bilang gini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi ditwist sama iblis. Semua perkataan, ya. Karena anak ini hari-hari, apapun yang didengar ya, di otak ini bisa nangkepnya salah. Ya, banyak banget. Saya ini barusan aja dibilang lagi nih, ada ini, kamu ajarin ini ya. Saya bilang, enggak, saya nggak ajarin. Tapi benar-benar orang itu bisa ditwist, tangkapnya salah. Ya, nah, saya mau katakan ada strategi penipuan si seducing spirit. Ya, yang pertama dia mengarahkan pandangan kita ke sebuah kesan yang sudah dirusak atau perasaan yang palsu tentang kenyataan yang sebenarnya. Jadi dia punya paradigma sampai dia bisa sakit karena dia dibuat seperti itu. Ada kesan yang nggak enak, yang terus perasaannya nggak enak. Jadi dia merasa disisihkan. Nah, strateginya si iblis itu adalah yang pertama. Dia memutarbalikkan penekanan, ya, penekannya dari pesan Tuhan. Tadi ya dikatakan, tentulah ya, Kejadian 3 ayat 1b, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Yang pertama dia putar balik. Yang kedua, dia menimbulkan pertanyaan curiga dengan motivasi Tuhan. Kejadian 3 ayat 5 mengatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis ini, suara ini, akan membuat kita jadi curiga, oh Tuhan begitu ya? Atau pemimpin begitu ya? Dia tidak mau saya pergi karena dia nggak mau saya pintar. Dia nggak mau saya ngerti. Begitupun dengan Tuhan bisa curiga. Ya. Yang ketiga, dia mengemukakan alasan yang akan memimpin kita untuk mempertanyakan kebaikan dan integritas Tuhan. Ini strategi dia, 3. Yang pertama dia putar balik dulu firman. Yang kedua, dia akan membuat kita curiga. Dengan siapalah, misalnya pasangan suami istri. Bisa dengan anak dan orang tua, bisa dengan teman sahabat, bisa dengan pemimpin ya. Paling-paling sering sama pemimpin. Jadi setelah dia twist, iblis akan ngomong lagi. Kamu sekarang kan nggak dikasih. Karena dia takut sih. Karena dia nggak mau, dia udah nggak percaya sama kamu. Atau sekarang suamimu diam-diam nih. Dia sering nonton. Padahal dia cuma mengalihkan perhatian. Dan macam-macam. Ini suara tuh akan membuat kita mempertanyakan dan curiga. Ya, hati-hati dengan triknya dia. Nah, bagaimana kita mengatasi untuk supaya tidak kena seducing spirit ini?
Yang pertama, jangan menjauhi persekutuan dengan saudara-saudara seiman dan keluarga. Ya, kalau kita mulai nggak pengen ikut, nggak pengen apa, paksa diri kita ikut. Ya, yang kedua, buang semua emosi negatif, emosi sampah, keinginan-keinginan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Buang itu. Jangan ikutin emosi-emosi seperti ini. Saya berapa kali ya, saya dengar yang sebetulnya membuat saya sakit. Misalnya saya diomongin ketika saya tidak hadir. Hari itu saya nyet di hati. Saya bohong kalau saya bilang saya nggak sakit. Saya masih daging. Saya sakit. Tapi saya puji Tuhan lah. Saya biasakan diri saya tanya Roh Kudus. Terus saya langsung ingat gitu. Saya bilang gini, dalam nama Yesus iblis, apapun saya nggak peduli. Pokoknya kalau Tuhan nggak ngomong, saya nggak perlu sakit hati. Saya ampuni semua teman-teman saya yang ngomongin saya, dan mungkin mereka nggak mengerti. Toh apapun yang dia ngomongin, saya akan jalan kalau Tuhan bicara. Saya nggak mau sakit hati, ngapain? Hari ini saya mau bawa korban sembelihan di hadapan Tuhan. Menyembelihkan hati saya yang sakit sekalipun. Saya mau jadikan itu korban sembelihan dan korban santapan di hadapan Tuhan. Saya omongin jiwa saya. Ngomonginlah setengah hari. Itu sembuh. Lupa udah, nggak ada sakit-sakitnya. Ya, kita mesti praktek. Dan yang ketiga adalah jangan lelah untuk dikoreksi dan dididik Tuhan dan manusia. Siapapun, dari pemimpin, pasangan, mungkin anak, saudara seiman. Kalau saya sama Nancy, kadang-kadang dia bisa ngomong yang mungkin mendidik saya, menegur saya. Dan saya terima itu. Karena saya bilang, iya benar-benar salah. Nggak usah ngotot lah. Buat saya, itu bagus buat saya. Sekalipun itu sakit. Malah tahun lalu, saya tahu saya punya jarak sama Tuhan. Saya merasa, saya tahu saya masih diberkati. Tapi saya tahu saya ada jarak sama Tuhan. Gimana caranya kita tahu kita punya jarak? Baca firman ya, udah gak banyak rema. Dengar khotbah udah gak terlalu exciting. Rasanya kok gak seperti biasa ya. Dulu saya sering masuk tamannya Tuhan, itu udah lama gak masuk tamannya Tuhan. Dan saya tahu saya ada jarak, tapi saya tahu penyertaannya masih nyata. Sampai saya baca firman Matius 7 ayat 21 sampai 23. Aku sudah lakukan, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan, sudah kesembuhan di segala macam. Sampai akhirnya Matius 7 ayat 23 Tuhan katakan, hari ini juga aku berterus terang dengan engkau. Hai Iret, enyahlah dari hidupku. Begitu saya dapat itu, saya bilang, waduh Tuhan, sorry Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, jangan diem. Kalau aku salah tuh jangan diem. Boleh gak aku minta perjanjian dengan engkau? Waktu kita masuk 99 kan diminta buat perjanjian. Saya bilang gini, Tuhan aku minta perjanjian. Berterus terang dengan aku. Mulai hari ini Tuhan, lebih baik engkau ngomong dengan keras sekalipun sakit. Engkau tegur dengan keras sekalipun gak enak. Tegur Tuhan. Aku hari ini gak mau, aku mau bangkit. Sejak itu ya, hari itu waktu sebelum 999 kan saya dapat tugas untuk buat taman keintiman. Saya bilang, wala taman keintiman. Kalau taman keintiman gak ada hadirat Tuhan, habis sudah. Sedangkan saya tahu saya lagi berjarak dengan Tuhan. Biasanya masuk taman itu mudah. Tapi udah lama. Sampai Tuhan tegur. Sudah lama kamu tidak masuk taman ini. Jadi di surga itu Tuhan, Bapak Ibu, sebetulnya banyak taman macam-macam. Dan Tuhan bilang, ada taman yang kau tidak pernah datang. Tidak pernah sentuh lagi. Sampai ada sekali saya lagi mau bilang, saya mau bikin jubah gitu ya. Saya tahu saya punya ruangan lah gitu ya di situ. Terus Tuhan bilang gini, ngapain kamu sibuk cari jubah? Itu ada jubah yang kamu nggak pernah datengin, liatin gitu. Saya bilang gini, iya Tuhan, kok kayaknya setiap kali mau masuk doa kayaknya berat banget. Tapi sejak saya bilang Tuhan, berterus teranglah. Memang sakit Bapak Ibu. Wah dimarahin siapa-siapa, bisa lewat pemimpin, bisa lewat teman, bisa lewat Tuhan sendiri. Tapi itu bagus. Dan itu memulihkan saya. Dan puji Tuhan, begitu saya bertobat, Tuhan itu ajaib. Di taman keintiman, Tuhan hadir. Padahal itu baru saja berjarak sama Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita sekarang disuruh social distancing, jangan pernah ada social distancing antara kita dengan Tuhan. Ya, terus paksakan kita, terus harus baca firman Tuhan dan perkatakan firman, deklarasi, ya pengakuan, dan terus baca firman. Kita ngomongin setiap kali kita dengar apa, kita perkatakan itu. Dan peliharalah api cinta kita kepada Tuhan. Jangan pernah pudar. Jangan pernah, sudahlah nggak apa-apa. Nggak, terus api cinta itu harus menyala terus. Tiap hari bilang, Tuhan api cintamu itu terus menyala, terus menyala. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, the spirit of error. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 6. Terjemahan baru dikatakan, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Versi King James mengatakan, we are of God. He that knows God hears us. He that is not of God hears not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Kalau di Indonesianya roh penyesat, ya. Tapi ini ada spirit of error. Nah, spirit of error ini ternyata dia ini yang membantu pekerjaan spirit of heaviness dengan seducing spirit. Jadi dia yang membantu, ya, membantu spirit itu bekerja. Nah, cara kerja spirit of error apa? 1 Samuel 10 ayat 19. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Spirit ini akan ngegoda. Bangsa Israel udah seperti memberontak sama Tuhan. Nggak percaya sama Tuhan, mau minta raja. Padahal Tuhan itu nggak mau, dia tetap bersandar sama Tuhan. Tapi dia minta raja. Itu nyakitin banget sama Tuhan. Dia berontak dan dia tidak percaya sama Tuhan. Nah, spirit inilah yang terus akan bersuara. Sampai dia nggak percaya, dia minta raja. Yang selanjutnya, Raja Usia di 2 Tawari 26, ayat 18. Kita baca ya, ayat 16 sih. Ayat 16, 17, 18. Ya. Setelah ia menjadi kuat, ini Raja Usia ya, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Raja Usia kena spirit of error ini. Dia tahu, dia bukannya nggak tahu. Kalau yang berhak membakar ukupan ini adalah imam-imam keturunan Harun. Ya, yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Tapi dia merasa mendadak, spirit itu mungkin ngomong begini, nggak apa-apa, kamu kan raja. Kamu kan yang menetapkan. Nggak apa-apa, angkat aja bokor itu. Jadi ketika imam-imam itu melarang dia malah marah. Tapi kita tahu begitu dia marah, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Jadi Bapak Ibu, suara ini hati-hati. Ini menentang semua yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita nggak bisa percaya. Karena kita biarkan luka itu ada. Kita kadang-kadang bisa nggak percaya. Karena kita membiarkan marah kita berkelanjutan. Jadi hati-hati dengan spirit ini. Dia bekerja dengan seducing spirit, dengan roh spirit of heaviness. Jadi cara terhindar dari penipuan iblis ini adalah Hosea 4 ayat 6a mengatakan di King James, my people are destroyed for lack of knowledge because thou hast rejected knowledge. Versi
yang lain dikatakan AYT 2018, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Sebab kamu telah menolak pengetahuan, maka aku juga akan menolakmu menjadi imam untukku. Jadi kita ini benar-benar tahu bahwa pelajarilah firman dan renungkan. Bukan cuma baca firman, ya, tapi renungkan. Biarkan firman itu menjadi pelita bagi hidup kita, bagi kaki kita. Dan cuma baca, tapi alami bersama Tuhan. Setiap kali saya nggak tahu Bapak Ibu, kadang-kadang saya bilang gini, Tuhan, apa yang sudah saya ngerti? Saya mau baca lagi firman dari awal. Bukakan lagi Tuhan yang lain. Ajaib tuh, Bapak Ibu. Itu benar-benar dibukakan lagi yang lain. Padahal udah baca bolak-balik. Tapi ketika saya minta, Tuhan, bukain lagi dong yang lain. Benar-benar, itu jalan sama Tuhan, itu ajaib banget. Terus kita jangan kompromi. Terus setiap hari bergaul dengan Roh Kudus. Dan libatkan Roh Kudus dalam setiap aspek hidup kita. Mau suka, mau duka. Libatkan dia. Libatkan dia. Roh kebenaran dan roh penyesat. Ya, tadi kan dikatakan bahwa kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. The spirit of truth and the spirit of error. Kata tahu roh kebenaran adalah Roh Kudus sendiri yang memimpin kita kepada kebenaran. Roh penyesat, spirit of error ini tidak mau mendengar dari Tuhan. Dia tidak berasal dari Allah. Dia berasal dari dunia. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 5. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkannya. Bapak Ibu, hal-hal kecil ya sebetulnya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita pikir, nggak apa-apalah pakai, saya nggak tahu ya, ada gereja misalnya, persembahan sudah pakai barcode. Nggak apa-apalah pakai yang disediakan kan boleh. Sebetulnya iblis itu kan lagi mengarahkan kita semua. Change our life. Change our, mengubah cara kita hidup. Sekarang udah semua pakai mobile banking lah, pakai semua pakai sistem. Kita pakai macam-macam. Mungkin di luar negeri udah biasa, tapi di Indonesia itu mulai. Sampai saya pernah cerita di pasar tradisional aja. Saya disuruh bayar pakai OVO. Saya bilang saya nggak punya OVO. Bu, kalau nggak pakai OVO, ibu bayarnya lebih mahal. Nggak apa-apa saya bilang gitu. Jadi di pasar aja mereka itu sudah semuanya nggak usah pakai cash lagi, apalagi dengan ada si stupid COVID. Orang udah nggak pakai cash. Sebetulnya ujungnya mereka mau apa? Mengubah cara hidup orang sampai akhirnya terima cashless. Terima udah nggak pakai, udah itulah tujuan si iblis. Dia mau sampai satu hari one world order. Dan ini roh-roh inilah yang bekerja di tengah-tengah kita. Ya, ini salah satunya roh antikris. Ya, dia itu. Oke. Nah, 3 trik iblis dalam peperangan rohani. Yang pertama, dia nipu dulu. Dia akan membuat seseorang percaya terhadap sebuah kebohongan. Prinsipnya seperti hoax. Orang ngomong apa, dia percaya. Sekarang kita kadang-kadang nggak pernah tahu, ini benar apa nggak benar. Kita baca Facebook, kita baca Instagram, kita baca Twitter, segala macam. Itu kadang-kadang bisa hoax. Dan bisa cepat banget. Misalnya, begitu ada kejadian, ingat nanti ada kejadian, tahu-tahu keluar tuh foto dari 10 tahun yang lalu. Lagi ada kerusuhan, lagi ada ini. Kadang-kadang kita bisa percaya. Ya, kadang-kadang keluar, saya nggak tahu, Bapak Ibu. Kadang-kadang misalnya begini, kadang-kadang kita punya chatting tuh udah kepenuhan. Begitu saya mau buka, keluarnya yang zaman dulu. Keluarnya tuh nggak keluar yang terakhir, keluarnya zaman dulu. Tahu-tahu saya bisa kaget gini, loh kok kayak gini? Kalau nggak saya hati-hati, saya jawabnya udah salah. Ya, jadi benar-benar hati-hati dengan semua kecanggihan teknologi juga. Nah, Kejadian 3 ayat 1-5 dikatakan, adapun ular, ya ini seperti tadi yang kita udah baca, dikatakan dia bahkan begini.
Dia cuma twist aja semuanya yang saya mau katakan. Nanti kamu mati, nanti yang bilang sekali-sekali kamu tidak akan mati. Yang kedua, cara menghadapinya adalah satu, kita pakai ikat pinggang kebenaran. Kita harus selalu berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Makanya firman kita harus kuat. Kalau ada suara apapun, katakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya. Aku sudah tentukan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Roh di dalam diriku jauh lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Aku nggak takut. Aku tidak akan gagal, karena aku selalu akan jadi kepala, bukan ekor. Jadi firman itu yang akan terus membuat kita ini tidak tertipu. Pedang roh sama ya, dikatakan dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika kita harus membuat keputusan, dengan firman itu kita pembaruan budi kita. Sehingga kita bisa membedakan. Bahkan dikatakan firman itu seperti pedang yang masuk sampai ke dasar hati kita. Ya. Nah, yang kedua, setelah dia tipu, ya dia nipu kita, dia akan coba memotivasi kita, dia akan coba goda kita untuk kita berbuat dosa yang berlawanan dengan kebenaran yang semestinya. Ya, jadi dia akan coba terus dia. Nah, kalau seperti Yusuf dan Tante Potifar, cara hadapinya apa? Harus lari menjauhi. Ada orang, dia nggak kenal kalau dia nggak kuat. Ada seorang suami selingkuh, jatuh dengan pelacur. Dia tobat, dia bertobat karena istrinya terus doa, dia bertobat, dia balik. Satu hari dia udah mulai cinta Tuhan, dia mulai ikut ibadah dan semuanya. Dia bilang ke pemimpinnya, dia bilang, aku mau balik dulu ke kota itu. Aku kasihan karena pelacur itu biar bagaimana dia yang menemani aku ketika aku susah. Aku cuma pengen cerita tentang Tuhan sama dia. Nanti aku balik lagi. Padahal Tuhan nggak suruh. Akhirnya dia pergi ke sana dan tidak pernah come back, never come back, nggak pernah balik. Jadi kita ini nggak pernah bilang begitu kita bertobat kita ini anti godaan. Jadi kalau kita rasa kita nggak kuat, lebih baik lari dan menjauh. Ya, karena spirit itu benar-benar mengerikan. Ya, contohnya nih Bapak Ibu. Saya ini bukan orang yang tertolak sebetulnya. Tapi satu hari saya melayani lesbi. Seorang lesbi. Dia cerita macam-macam. Karena dia cerita macam-macam, saya nggak pengen dengerin. Karena apa? Dia ceritanya tuh ya tentang dia bagaimana lesbi dan segala macam. Saya bilang gini, aduh, kenapa sih kamu cerita kayak begitu? Saya bilang gitu. Terus waktu itu, suami saya lagi di rumah. Waktu udah lama banget nih ya. Dia tahu saya ini di rumah nggak ada suami saya. Dia cerita macam-macam. Sampai satu hari, dia bilang begini. Saya ini mau dia bertobat, jadi kalau misalnya gini, dia denger saya punya CD gitu, lagu-lagu bagus, dia bilang beli di mana? Ya udah ambil aja, saya bilang gitu. Ambil nanti saya beli lagi. Dia mengartikan dengan salah. Satu hari dia bilang gini, dia jatuh cinta sama saya. Saya bilang gubrak deh ini apaan sih? Saya bilang gitu. Terus saya tanya Tuhan, ini dilanjutkan atau bagaimana? Tuhan bilang, stop. Jangan pernah ladenin lagi. Saya stop. Tapi saya ada yang saya terima, saya tahu dia udah bertobat. Dan Tuhan bilang gini, layani dia. Jadi saya nggak mau. Saya nggak bisa bilang begini, saya jamin diri saya nggak jatuh. Kalau saya terus-terusan sama dia, yang tadi yang awal, itu bisa jatuh. Ya, jadi spirit itu mengerikan banget. Dia akan goda kita melakukan sesuatu yang harusnya nggak jatuh. Nah, setelah kita jatuh dalam dosa itu, setelah dia goda nih, dia akan mulai mendakwa kita, dia mulai menuduh kita. Dia mulai begini, kamu nggak layak melayani, kamu nggak layak, kamu udah jatuh dalam dosa, kamu nggak perlu lagi, kamu nggak akan dipakai lagi sama Tuhan. Pokoknya dia dakwa terus. Karena Wahyu 12 ayat 10 mengatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi,
Triknya mereka adalah, triknya si jelek ini beginilah, membawa orang kepada dosa setelah dia tipu, dia balikin firman. Setelah itu dia dakwa terus, dia nyiksa hati nurani orang dengan rasa bersalah, dengan feeling guilty, dengan tuduhan masa lalu. Jadi hati-hati ya, triknya itu 3 ini. Selalu begitu modelnya. Yang pertama, dia akan balikin firman. Muter balik, twist firman. Yang kedua, dia akan goda kita. Sampai kita berbuat salah. Habis kita berbuat salah, dia datang lagi dengan mendakwa dan menuduh. Dia akan terus seperti itu. Ya, jadi hati-hati dengan triknya. Nah, cara menghadapinya adalah bertobat dan percaya. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita bilang, kita udah bertobat dan percaya bahwa saya ini ciptaan baru. Nggak usah ingat-ingat lagi yang lama. Karena Ibrani 10 ayat 17 mengatakan, dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kalau iblis terus dakwa kita bilang, dengar ya, Tuhan aja tidak lagi mengingat dosaku. Kenapa kamu mengingat-ingat? Perginya kau dalam nama Yesus. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Nah, tadi dikatakan dari awal, janganlah jadi victim, jangan jadi korban, tapi jadi victor, jadi pemenang. Yang pertama adalah kita harus memiliki hubungan dekat intim dengan sang pemenang. Roma 8 ayat 37-9. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekalipun kita sudah jatuh, kita tahu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau kita bertobat, kecuali kita murtad, ya. Jadi kitanya harus mau lagi tuh, kalau ingat Ngkong Yusak ya, selalu bilang gini, dia mau berdosa pun dia berdoa, dia tanya Tuhan. Jadi kita mesti punya hubungan intim dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Kita usaha, kita coba terus. Dia seperti orang yang paling dekat. Ajak dia bicara, ngobrol, tanya apapun terus sama Tuhan. Jangan pakai pikiran dulu, pakai tanya Tuhan. Nanti Tuhan itu bisa pakai pikiran kita dan dia bisa berdiskusi dengan kita. Yang kedua, keluar dari kehidupan korban jadi victim. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita selalu ingat, kita akan dapat bagian yang tidak dapat binasa. Kita nggak jadi korban. Kita akan melihat, kita akan dipelihara oleh kekuatan Allah. Kalau iblis ngomong gini, gak bisa lah, kamu itu gak pernah dipakai. Kamu akan dipecat. Kan hari-hari ini ya bahaya banget ya. Ada perusahaan yang karena udah gak bisa, dia potong dulu gaji yang 50%. Terus lama-lama di rumah kan gak dapat lagi. Kita jangan pernah dibuat ketakutan. Kita percaya Tuhan pelihara hidup kita. Jadi kita percaya dengan iman, kita bicara dengan firman. Dan kita tahu bahwa sekalipun orang-orang mungkin kena, tapi kita yang berharap sama Tuhan tidak akan pernah dibuat kecewa. Ya, kita akan lihat perkataan kita ini ajaib. Ya, saya melihat kok hari-hari ini dalam keadaan pandemik aja. Saya bilang, Tuhan, aku mau ini dong, mau lihat keajaiban lagi. Aku pengen dapat sesuatu dari Engkau. Dapat tuh. Terus Bapak Ibu, saya mau cerita teman saya yang di luar. Dia itu udah lama lah nggak pernah jahit-jahitin. Dia biasanya jahitin bulu-bulu di Australia. Dia jahitin bulu-bulu gitu. Udah lama dia nggak jahit lah. Terus dia lagi nyapu, terus dia bilang begini, aduh aku pengen beli sepatu ya gitu. Sepatunya tapi mahal juga ya. Aku minta ke anak nggak enak. Tapi ya aku ini udah lama nggak dapat omset gitu. Jadi cuma begitu doang. Besokannya ada seorang ibu-ibu
ya Australian, dia telepon. Aku ada 50 sepatu nih yang aku beli mau ngasih orang, tapi sepertinya ada salah jahitannya. Boleh nggak kamu betulin, kata dia gitu. Betulin, nanti aku bayar, katanya. Terus dia bilang datang aja, katanya. Bawa nih 50 sepatu. Dalam waktu 3 jam 50 sepatu beres. Tapi dia mesti packaging, dia packagingin satu-satu gitu. Terus waktu udah jadi, si lady ini bilang begini, tanya, jadi saya bayar berapa? Dia bilang, saya habisin kerjain ini semua 7 jam. Biasanya 1 jam itu $50. Jadi $350. Terus orangnya bilang begini, enggak, I pay you 1,000. Saya bayar kamu $1,000. Loh, kan saya cuma minta 350. Enggak, kata dia gini, aku bayar kamu punya expertise, keahlianmu. Enggak semua orang tuh bisa membetulkan sepatu ini. Jadi aku mau bayar kamu, pokoknya terima aja $1,000. Dia sampai bengong, sampai dia cerita sama saya gini, baru cuma ngomong loh, belum minta loh. Baru sambil ini, aduh pengen gitu. Baru cuma begitu aja. Tuhan pelihara dengan luar biasa. Dia bilang memang Tuhanku yang ajaib. Jadi dia nggak pernah stop bersaksi, dia nggak pernah stop memuridkan, dia nggak pernah stop intercessor walaupun di rumah. Tapi dia benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan dia tahu bahwa Tuhan yang pelihara hidupnya. Ya. Yang ketiga, yuk belajar berperang. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu, dikatakan kalau kita mau dia lari daripada kita harus tunduk kepada Allah. Kepada Allah, tunduk kepada Allah, kan Allah yang tidak kelihatan. Kita tahu, kita bisa tunduk pada firman. Tapi ada wakil Allah di dunia ini. Ada pemimpin kita, ada pasangan kita, misalnya suami kita, ada orang-orang yang di atas kita, ada orang tua kita. Kalau kita bisa tunduk, kita lawan iblis, iblis pasti minggir. Kalau kita nggak tunduk, kadang-kadang itu menjadi celah. Itu kuncinya. Tapi Tuhan tadi kan bilang, lawanlah. Lawanlah si iblis dengan perkataan kita, dengan deklarasi. Pergi kau dalam nama Yesus. Kalau kita nggak berperang, nggak perangin dia, nggak habisin dia, dia yang akan terus nempel di kita. Ya, saya ingat dulu Pak Agung pernah cerita sama saya begini. Dulu saya nggak percaya perang, katanya. Tapi ternyata saya dibukakan. Kalau saya nggak perang, ternyata si jelek itu udah nongkrong di bahu saya nggak tahu. Katanya. Bapak Ibu, kita kan tahu ya, begitu kita mulai berperang, kita mulai habisi semua. Sebetulnya kita dilengkapi Tuhan. Dengan mungkin, kadang-kadang kita bisa lihat penglihatan, kadang-kadang kita dengar suara Tuhan. Ya. Tuhan akan lengkapi orang-orang yang mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya. Terus yang keempat, bertumbuhlah dalam karakter Kristus dan iman yang terlatih. Maka kita tidak akan jadi victim, tapi kita jadi victor. Victim itu adalah orang yang tertekan, terbelenggu, pasrah, nggak ada pengharapan. Tapi kalau orang yang victor, jadi pemenang adalah dia keluar dari tekanan. Dia bisa melepaskan diri, bisa melepaskan semua tekanan, dan dia lawan si iblis. Jadi, hari ini, jam berapa ya? Wah, ini udah lama juga. Jadi, inilah yang saya mau sharing bahwa hati-hati dengan 3 spirit ini. Ya. Stop sharing dulu. Ya. Oke. Jadi, Bapak Ibu, saya sudah sharing bahwa hati-hati dengan spirit yang ada. Yang pertama adalah spirit dari apa? Spirit roh yang menekan. Spirit of heaviness. Ya, yang kedua. Ya, spirit seducing spirit, spirit yang menggoda kita untuk menyerah, spirit yang menggoda kita untuk pahit, spirit kita untuk mau dengerin suara-suara yang membuat kita ditipu dengan dengan firman yang diputar balik. Tadi saya belum cerita ya bahwa saya sendiri kena tahun lalu. Bahwa ada suara yang mengatakan, udahlah kalau kamu waktu itu masih kerja di bank, kamu kan udah pensiun. Saya pikir gini, iya juga ya, enak juga kalau pensiun. Jadi saya bisa santai. Kalau dalam pelayanan kan nggak ada pensiun. Itu nggak saya kebasin loh Bapak Ibu. Tapi suara itu menekan passion saya hilang, passion saya makin hilang, dan iman saya makin turun.
dan saya berjarak dengan Tuhan. Untung saya nggak lama, saya sadar dan saya balik. Jadi itu suara, hati-hati. Terus setelah itu ada yang tadi dibilang spirit of error ya. Spirit penyesat inilah yang bekerja dengan kedua spirit ini. Dengan spirit of heaviness dan spirit of seducing spirit. Jadi kita lebih hati-hati, ingat bahwa iblis itu tipuannya udah ketahuan. Dia goda dulu, dia decept, bukan dia goda dulu, dia tipu kita seperti hoax. Dia membuat kita percaya dengan yang bohong, berita bohong. Yang kedua, dia goda kita untuk melakukan kesalahan. Yang ketiga, dia akan mendakwa kita. Dan kita tahu bahwa kita bilang, kalau Tuhan aja nggak mendakwa aku lagi, kamu stop bicara. Mulutmu stop. Jangan pernah katakan apa lagi. Dalam nama Yesus. Ya, sebetulnya spirit itu tuh selalu membuat kita mau merasa bersalah. Jadi setelah 8 tahun yang lalu, itu setelah kejadian, kira-kira 10 hari lah. Itu spirit itu ngomong begini. Kamu bayangin coba, di kamarmu itu anakmu lagi ketakutan. Padahal anak saya ini, John Rick ini deket banget sama saya. Dia bilang, anakmu itu ketakutan. Coba bayangin, hari itu dia ketakutan. Karena kan saya naik juga ke kamar saya lihat bagaimana api itu menelan ranjang saya lagi dibakar setengah. Saya lihat lemari saya lagi dibakar. Saya lihat sendiri semuanya. Hati saya bagaimana, nyek gitu loh. Kayak hati saya tuh, aduh sakit banget. Terus, tapi saya sadar gini, saya bilang Tuhan ini nggak benar. Saya bilang gini, iblis denger ya, saya nggak perlu bayangin kok. Karena dia sudah happy dengan Tuhan. Saya nggak perlu lagi bayangin. Nyah engkau dalam nama Yesus. Itu ganggu terus loh Bapak Ibu. Sampai nggak lama, terus Tuhan ngomong gini, lulus nak. Kalau tadi kamu ikutin dia, membayangin, pertama, kamu akan nyalain dirimu karena hari itu kamu nggak ada di rumah bersama dia. Yang kedua, kamu akan salahin orang lain. Terutama kamu salahin suamimu. Karena suamimu tidak bisa menyelamatkan anakmu. Yang ketiga, kamu akan nyalain aku, Tuhanmu yang tidak bisa menyelamatkan anak. Lulus, nak. Jadi ingat ya, hati-hati dengan suara-suara seperti ini. Oke? Ya, Pak Wesley. Oke, Coach, boleh ada pertanyaan sedikit dari teman. Boleh. Coach ya, saya udah catat ini ada 8. Nanti yang sudah tanya dulu kita jawab. Setelah itu kita open buat mereka yang bisa langsung nanya ya. Pertama itu dari nggak tahu siapa, Galaxy S8. Coach Irin, apakah bisa kita potong DNA untuk suami, anak, keluarga? Dalam kurung mereka ada yang belum mengerti hal profetik dan ada yang belum percaya. Bisa nggak kita potong DNA mereka? Saya belum paham maksudnya apa gitu ya, DNA dipotong. Ya, saya kira saya terjemahkan pertanyaannya adalah mungkin hal-hal spirit mereka yang tidak benar lah, ataupun kutuk-kutuk keturunannya atau gimana ya, itu maksudnya dipotong gitu. Sedangkan suami, anak, keluarga belum percaya, belum ataupun belum mengerti hal profetik. Kira-kira gitu pertanyaan Coach. Ya, saya ngerti. Begini, kalau buat saya bisa kita buatin DNA misalnya gini. Kita tahu anak kita, terutama anak ya. Kalau anak yang dibawa kedewasaan mungkin bisa dengan iman kita. Misalnya kita tahu nih anak ini punya keturunan dari papanya, ya percinahan, kegagalan dan segala macam. Kita catat gitu. Nah, waktu itu kita datang, kita mintain Tuhan. Kita mintain Tuhan. Tapi akan lebih afdol kalau orang yang minta. Ya, tapi nggak salah juga kalau kita minta dengan iman. Karena darah ya Bu ya. Ya, bisa aja kita jadi perantara bilang minta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong DNA-nya ini. Kalau pasangan rada susah sih sebetulnya. Kalau anak di bawah umur ya, kita lebih bisa karena dia masih di bawah supervisi kita. Iya betul. Ya. Tapi ya kalau kita mintain nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga. Kalau suami kan ketika menikah diberkati kan mereka menjadi satu kan, punya legalitas ya Coach ya? Sebetulnya juga bisa, tapi maksudnya gini, ya kalau orang kayak begini ya, kalau pelepasan aja nih Pak. Kalau pelepasan, kalau kita yang mau lepasin, orang yang nggak mau lepas, ya. Nanti spiritnya bisa begini, bilang gini, kamu minta aku keluar dari dia nggak minta. Karena saya pernah melayani begitu. Terus dia bilang, kamu ngapain?
Jadi gini, saya ngelayani satu orang Bali. Jadi dia kemasukan kakeknya. Kakeknya tuh yang ngomong, ternyata suara dia mendadak tuh suara kakek-kakek gitu. Saya bilang, pergi kau. Ya, selama ini ternyata engkau ada di dalam hidupnya sehingga dia susah banget. Keluar. Kakek itu bisa bilang loh, aku nggak mau keluar. Kamu suruh aku keluar, orang dia suka kok sama aku. Dia nggak minta aku keluar. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mintakan belas kasihan, kita bisa mintakan anugerah itu juga turun gitu. Ya. Tapi kalau orangnya belum mau, Ya, kan tidak. repot ya. Tapi kita mintakan nanti Tuhan yang beracara dengan pasangan sendiri. Baik, oke, yang kedua dari Bu Jane mau tanya pada saat memasuki tahun 2020. Tahun ini ya, setiap saya lihat angka 444 baik lewat jam, di jalan dan lain-lain pasti ada yang meninggal. Kalau tidak lihat angka itu, saya tidak lihat ada yang meninggal. Kadang mencoba menghindari buat lihat angka tersebut di jam, HP, tapi bisa lihat di jalan ada angka itu di jalan-jalan dan besoknya saya selalu lihat ada yang meninggal. Ya kira-kira bagaimana melepaskan itu atau apa ya, menjadi kenapa dia bisa begitu gitu. Ya, itu ada keturunan begini nih. Mungkin di atasnya itu pernah ada yang dukun, sihir atau apa gitu ya. Jadi dia tuh punya sebuah kemampuan ya. Kalau dia lihat apa itu bisa jadi. Jadi kalau misalnya seperti itu, begitu lihat langsung batalin. Bilang tidak ada kematian, tidak ada. Salam nama Yesus. Ya. Jadi ambil itu untuk balikin ke Tuhan. Bilang dalam nama Yesus, aku katakan tidak ada kematian dalam bentuk apapun. Nanti sambil tanya Tuhan, Tuhan sebetulnya ini lagi ada ancaman apa? Ya, terus pokoknya batalin aja. Kan kalau kita udah tahu malah kita batalin. Ya, menjawab pertanyaan nggak? Jadi maksudnya gini, ada orang-orang tertentu memang kalau dia inget apa aja, itu jadi. Itu kayak roh tenung. Ya, ya. Ya, jadi kita mesti batalin langsung. Saya ingat sebuah film pernah saya nonton. Ada seseorang melihat angka, sebuah angka, syok angka itu, rupanya angka itu adalah angka maut. Pasti ada yang bencana ataupun ada yang mati. Dan ketika dia lihat lagi angka itu, ya itu. Saya kira apa yang coach katakan betul. Itu harus bawa di hadapan Tuhan, minta diputuskan, dipatahkan, membalikkan keadaan. Apa yang dia lihat angka itu 444, kalau bisa di hadapan Tuhan bila ada kehidupan, tidak ada kematian. Ya. Oke, lanjut coach. Ini ada lagi dari Natalia. Terima kasih Bu, sharing firman-nya sangat-sangat memberkati saya. Saya mau menceritakan sedikit kondisi yang saya alami saat ini. Kedua orang tua saya sakit. Mama gagal ginjal, jadi harus rutin cuci darah. Ayah saya kena diabetes, juga udah komplikasi ke jantung, paru, hipertensi. Sedangkan saya sudah hampir 3 tahun menganggur, belum bekerja sejak tamat kuliah. Adik saya sudah 2 tahun juga menganggur. Kami juga udah berusaha untuk melamar kerja tapi belum juga diterima. Saya udah doa, puasa dan sampai hari ini saya belum jelas sekali apa maksud dan rencana Tuhan terhadap keluarga dan saya pribadi. Kadang rasanya mau putus asa, tidak semangat Bu. Saya sering dengar suara-suara sumbang. Semua yang Ibu bilang itu ada pada kondisi saya. Apa yang harus saya lakukan lagi Bu? Tanda tanya. Oke. Jadi gini, dalam hidup kita kan tahu ya, ada berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat itu turun, tapi juga ada kutuk turun. Ya. Jadi kadang-kadang, jadi kalau yang saya tangkap ini adalah gini, dalam keluarga di atas siapa tadi namanya? Natalia ya, Pak? Ya betul, Natalia. Di atas Natalia mungkin ada kutuk, misalnya kutuk kegagalan. Ya. Yang kedua ada kutuk sakit penyakit. Ya, saya baru aja konselingin orang, dia dari papa mamanya itu punya 2 kutuk. Yang satu papanya adalah kutuk kegagalan. Itu selalu kerjain apa, nggak pernah bisa. Sampai dia sendiri udah berusaha, dia cinta Tuhan, tapi tetap nggak bisa benar-benar berhasil banget. Yang kedua, mamanya ini punya kutuk sakit penyakit. Sampai
dia tahu bahwa itu walaupun nggak kena dia, tapi kena ke kakaknya gitu. Jadi ini mesti diputusin. Nah, kalau dulu yang saya ajarin adalah bagaimana kita ini kadang-kadang kan seperti ada kusta ya, kusta. Kusta itu harus kusta rohani artinya. Ya mungkin ada kutuk kegagalan segala macam, kita ya kalau biasanya kita kerjain adalah pentahiran. Tapi kalau misalnya Natalia ini datang ke Tuhan, bilang Tuhan beresin DNA, itu namanya beresin DNA ya. Jadi nanti kalau lagi streaming, tapi sebelum streaming itu udah doain nih, 2 hari ini udah doain dan benar-benar tulis di satu kertas ya, bilang gini, DNA di mana kutuk kegagalan ya, ada kutuk sakit penyakit, tulisin tuh papa sakit diabetes dan ini semuanya. Nanti kutuk apa lagi ya, kutuk stres, depresi, apa segala macam. Terus ada roh-roh yang lain. Nanti minta Tuhan balikkan dengan keadaan DNA apa. Misalnya kutuk, nggak ada kutuk lagi, tapi yang ada adalah keberhasilan. Ya, makanya nanti terima tuh yang tadi ada dompet, next level, ada gelang, ada kalung. Benar-benar hari-hari ini bilang Tuhan, aku mau belajar dari firman, ya, belajar dari konkordansi dan semuanya. Belajar benar-benar mulai hari ini datang ke Tuhan. Benar-benar menjerit. Mungkin nggak bisa doa atau apa, pokoknya datang ke Tuhan. Tuhan, tolongi aku mau DNA aku dirubah. Mulai hari ini aku bukan orang yang gagal. Mulai hari ini aku bukan orang yang sakit penyakit. Aku sehat sempurna. Apapun Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau bisa membalikan keadaanku. Engkau bisa mengubah DNA aku. Sampai mulai hari ini, aku akan terima yang ilahi, yang benar semua. Aku mau terima 7-7-nya Tuhan. Aku mau terima membekali aku. Dan benar-benar punya kerinduan ya. Dengan kerinduan itu, Tuhan lihat dan kita akan dapat. Ya, kira-kira udah jawab pertanyaan, Natalia? Saya kira ya udahlah Bu. Ada dari Bu Ruth, Coach, saya sudah 2 kali mimpi ada teman saya sakit. Orangnya berbeda. Padahal saya tidak dekat dan jarang sekali bertemu dan berkomunikasi dengan teman-teman yang saya mimpikan sakit ini. Rupanya sakit ya. Kenapa ya Coach? Apakah ada serangan jahat atau bagaimana? Makasih Coach. Artinya begini, kalau kita dikasih mimpi sama Tuhan, artinya Tuhan itu mau ngomong gini, aku mau kamu doakan orang itu. Jadi Kak, saya cerita ya, saya ini kayak mimpi setengah mimpi. Tapi ya mimpi gitu. Saya mimpi, saya ada di sebuah kamar seperti di hotel, itu kan ada kaca keluar ke taman. Nah, saya lihat ada orang mau dibunuh. Ada orang mau dibunuh, saya jerat-jerit dan saya kaget banget. Terus saya bangun. Begitu saya bangun, saya tahu itu tugas saya mendoakan orang itu. Jadi saya doain dalam nama Yesus, tidak ada maut, tidak orang itu gak bisa, pokoknya saya doain terus sampai akhirnya saya ketemu. Saya ketemu di sebuah kebaktian. Saya bilang gini, ini wajahnya kok kelihatan. Terus saya bilang, ini kayaknya pernah kenal di mana. Oh, ini mimpi saya. Saya bilang, kamu tuh ada sesuatu di dalam hidupmu. Dia bilang gini, iya kok tahu katanya. Iya, saya itu ada di keluarga saya, ada karena terlibat hutang dan dia stres, dia pengen bunuh saya. Hah, saya kaget. Saya bilang begini, wah saya pernah mimpiin kamu. Ya, terus di ibadah yang lain lagi nih, ada seseorang saya ini datang sebetulnya ngantarin hamba Tuhan. Terus dia kaget lihat saya, terus dia bilang begini, Bu, dia tarik saya, Bu, ibu itu muncul di mimpi saya 2 kali. Hah? Saya bilang gitu. Saya nggak tahu ada apa, tapi wajah ibu tuh sedih. Saya doain. Ini 2 malam. Aduh, hari ini saya ketemu ibu ya. Saya benar-benar kaget, kata dia. Ini 2 kali saya bilang. Saya bersyukur. Karena hari itu memang saya lagi lewatin sebuah ujian. Jadi kalau kita dikasih tahu, lakukan bagian kita. Karena Tuhan itu kasih kepercayaan sama kita untuk kita doakan. Ya. Sudah menjawab pertanyaan? Oke. Ada lagi, jika ada keluarga yang suka menonton film horor di TV, apakah itu juga berpengaruh dengan spirit? Thank you and God bless, Coach Irin. Sejujurnya iya. Jadi saya cerita nih, saya balikin cerita nih ya. Ada sekali saya mau tidur. Suami saya lagi baca buku
sesuatu yang bukan dari Tuhan ya, sesuatu yang tentang iblis lah macam-macam. Hari itu saya itu tidak tutup bungkus. Saya pikir itu dia yang baca, udah saya mau tidur. Ternyata begitu saya bangun jam 2 pagi, karena keranjang kami itu dekat sama tembok dan saya di dalam, dia di luar. Begitu saya pergi mau turun, mau pipis, itu badan saya mendadak jatuh dan kena pinggang saya. Saya kaget, saya bilang, Tuhan ada apa? Tuhan bilang ini, karena engkau tidak perangin, karena engkau tidak tutup bungkus, dia iblis coba nyerang kamu dengan apa yang suamimu baca. Jadi memang kalau kayak begitu, terus doakan. Lalu bisa orangnya dikasih tahu, jangan nonton. Kalau enggak, ya doakan terus sampai orangnya bertobat. Tapi tutup bungkus dengan darah Yesus. Bilangin, tidak ada serangan balik, tidak ada tuntutan balik. Kalau orang itu tutup bungkus, pokoknya tutup bungkus dengan darah Yesus. Ya. Betul. Oke, Coach, bagaimana mengusir spirit-spirit penyesat yang ada di keluarga? Mereka tidak sadar akan adanya spirit ini. Thanks. Memang keluarga nggak sadar. Tapi bisa nggak kita berdiri di antara keluarga dan Tuhan? Kita pertahankan dan kita minta Tuhan, ampuni. Ampuni keluargaku. Bukakan Tuhan, bukakan. Dan kita layani mereka dengan kasih. Dan itu bisa. Saya baru aja tidak lakukan itu. Ada orang yang kena, terus dia itu sebetulnya marah juga sama saya. Tapi saya nggak marah, saya ampuni dia. Dan saya terus berdiri. Setiap pagi saya berdoa, saya berdiri di antara dia dan Tuhan. Saya mintakan ampun, terus mintakan ampun. Sampai puji Tuhan ini yang paling cepat sebetulnya. Dalam waktu berapa bulan, dia sadar. Oke, jadi engkau harus berdiri di antara keluargamu dengan Tuhan. Sebagai imam. Oke, ini ada pertanyaan dari saudari Flora. Flora bertanya, bagaimana kita dapat mengenal suara Tuhan? Nah, ini panjang nih, Coach. Kalau ini mesti cari sesi ya. Ya. Kalau mau cepet ya, cari buku, saya nggak tahu masih ada nggak, Dialog dengan Tuhan. Iya, iya. Itu bagus, karena orang itu sebetulnya bukan orang yang karismatik. Tapi ujungnya dia bisa dengar suara Tuhan. Karena memang seperti Pak Wesley bilang, ini akan lama banget kalau ngomongin tentang bagaimana dengar suara Tuhan. Itu sesi satu lagi. Ya, coba carilah yang bisa dicari tentang bagaimana dengar suara Tuhan. Sebetulnya dengar suara Tuhan tuh pertama engkau baca firman, engkau bangun pagi hari, karena dikatakan kalau kita bangun di pagi hari, maka telinga rohani kita dipertajam. Saya mulainya seperti itu. Bangun jam 4 pagi, ya, dulu bangun jam 4 pagi, saya nyembah, saya baca firman, dan saya baca firman, ngerti nggak ngerti saya baca, dan mulai terbuka. Saya mulai dengar suara Tuhan. Tapi kalau mau tahu caranya gimana segala macam, bacalah Dialog dengan Tuhan dari siapa namanya ya? Dialog dengan Tuhan. Ntar ya sebentar saya ingat-ingat. Ya, yang lain dulu deh. Oke, Coach, ini minta doa khusus dari Coach secara lebih pribadi dari Siapa ya? saya boleh minta didoain, Bu. Dari bulan 12 tekanan demi tekanan membuat saya sakit lambung dan keluar masuk rumah sakit. Minum obat pun tetap masih sakit. Diagnosa dokter asam lambung dan gas lambung berlebih. Terima kasih, Bu. Gitu. Tadi kan baru belajar. Jubah pujian itu mengusir itu semua spirit of heaviness. Tadi kan baru belajar tuh, spirit of heaviness, roh yang menekan kita, itu dia dengan sampai ke sampai penyakit lambung. Jadi mulai sekarang, ayo, bukannya doa, mulai sekarang pujian, panggil pujian, terus bilang terima kasih Tuhan, apapun Tuhan, terima kasih. Pokoknya makin keras sampai iblis itu diem dan tinggalkan. Ya, jadi benar-benar tadi baru saya diajarin, jubah pujian kita harus dipakai. Kita harus terus thankful, terus bersyukur, berterima kasih sama Tuhan dengan semuanya. Nanti kita lihat, ya, nanti penyakitmu hilang. Amin, amin. Ya, saya kira tambahan sedikit yaitu Amsal 4:23 lah, saudara-saudara. Ya. Hati itu jagalah hati kita. Ya, hati yang gembira. Hati gembira adalah obat yang manjur. Ya, saya kira itu mungkin yang lain saya kira tidak ada. Saya buka
Ada lagi siapa? Masih ada. Coach Irin seorang mengaku bahwa dia banyak bicara dengan Roh Kudus, mengabarkan firman, tetapi hidupnya tidak kudus. Dan saat diajak beribadah datang ke gereja, katanya Roh Kudusnya bilang, beribadah saja di rumah. Promosi Roh Kudusnya mengkhawatirkan menyesatkan teman-teman Kristen lain yang belum teguh dalam Tuhan. Kalau menurut pandangan coach bagaimana? Nah, itu tadi kan ya, roh penyesat kan ya. Seducing spirit ya. Ya, seducing spirit. Dan biasa banyak orang gini, dengar suara Tuhan segala macam. Itu masuk deception spirit atau seducing? Deception. Itu campur ya Pak. Jadi kadang-kadang gini, kan deception itu gini, tadi kan spirit of error. Itu yang bekerja buat seducing spirit bekerja dan juga roh heaviness bekerja, ya kan? Nah, jadi itu orang yang nggak tahu dirinya bahwa dia lagi tersesat. Ya. Jadi tutup bungkus teman-temannya, bilangin jangan terlalu dengerin ini, tapi tutup bungkus, ngomong sama pemimpinnya. Ya, jadi supaya semua orang itu mesti tahu bahwa makanya kita ini sharing. Kalau misalnya begini, kalau udah denger hari Minggu ini, sharing ke teman-teman selama ini sering dengerin orang ini ngomong. Bilang ternyata ada spirit ini loh, ternyata ada spirit ini, ada spirit ini. Jadi supaya orang tuh alert semuanya. Kita ini mesti alert. Dan satu lagi, nanti selesai ini saya mau doakan adalah, ayo aktifkan karunia membedakan roh. Karena kita ini mesti hari-hari ini tahu bahwa membedakan roh itu, ingat ya, roh itu butuh orang untuk ditunggangin. Jadi kita ini kalau kita punya karunia membedakan roh, kita ini lihat siapapun, kita bisa tahu. Tapi kita nggak boleh menghakimi. Contohnya ya Bapak Ibu, datang ke tempat kami seorang yang katanya tajam banget, seorang nabi. Saya nggak kenal orang ini, tapi hati saya nggak enak. Yang lain minta didoain, saya nggak mau. Saya ditanya pemimpin, kenapa? Enggak, saya bilang, hati saya nggak enak. Ternyata makin hari ketahuan. Ternyata orang ini ngaco. Nah, itu karunia membedakan roh yang kita harus aktifkan. Bahkan ya, saya pernah waktu itu di grup chat nih, dikatakan kita akan datang seorang hamba Tuhan dari Taiwan, gini. Terus saya cuma bilang begini, hari itu saya nggak ada loh. Tapi kok hati saya nggak enak ya? Tolong waspada ya. Dan ternyata betul. Hari itu waktu semua datang, waktu dia layanin, wah semua berjaga-jaga. Penyesatnya kuat banget. Jadi karunia membedakan roh itu kita harus aktifkan tiap hari. Kalau kita cuekin, dia akan tumpul. Tapi kalau kita ini, kita bisa membedakan spirit-spirit itu. Dan kita bisa ikat ya, kalau orang itu ngomong terus, dalam nama Yesus. Aku ikat engkau semua spirit-spirit deception, semua ini dalam nama Yesus. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita lakukan tugas kita di hadapan Tuhan, kita ini punya otoritas. Kalau kita punya otoritas, kita bisa ngomong dan kita bisa bind. Bisa ikat spirit itu untuk tidak bicara. Tapi ingat ya, kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Dan kita harus lakukan bagian kita. Kita baca firman, kita ketemu Tuhan, kita punya saat teduh dengan Tuhan. Maka kita akan berjalan dengan otoritas. Oke Pak? Mungkin ada seorang peserta Bu Paulina Ya. tanya langsung, bisa coba di unmute kan Paulina. Paulina bisa mau tanya langsung. Iya, Coach Iren, saya mau tanya. Tadi kan Ibu bilang kita aktifkan karunia membedakan roh. Apa itu berarti setiap orang sebenarnya udah punya karunia itu gitu, Coach? Sebetulnya itu bisa. Setiap orang tuh bisa aktifkan, bisa minta sama Tuhan dulu, terus aktifkan. Nanti ya saya mintain. Nanti kita sama-sama sebelum tutup kita doa. Kita akan roh dan tiap hari aktifkan. Kalau misalnya gini, ada perasaan nggak enak gitu. Tapi jangan begini ya, jangan kita menghakimi orang. Nah, itu nggak enak loh. Dia pasti begini-begini. Kan belum tentu. Iya. Ya kita cuma begini aja. Pokoknya dengan humble. Kalau kita makin mau dekat sama Tuhan, makin kita iblis nggak punya tuh humble. Kalau kita sombong, kita jadi tunggangan iblis. Tapi kalau kita rendah hati, dia nggak punya itu. Ya, makanya ingat,
Kalau kita mau lawan iblis, kita harus memiliki karakter yang dia nggak punya. Misalnya pengampuni, mengasihi, itu dia nggak punya. Iya, Ya, Coach. tapi kalau kita sombong, iblis bilang gini, Allah, kamu aja sombong. Ya, seperti itu. Jadi kita benar-benar harus mengaktifkan itu setiap hari sebetulnya. Iya. Kasih banyak, Coach. Terima kasih. Oke, mungkin karena waktu, Coach Ya. langsung doakan buat kita. Doa ya, doa penutup ya. In Kiara basyana mata karata sikriyata karapata karata sikriyata karata sikriyata karapata karata si horata sikriyata karapata karata sikriyata karata si. Terima kasih Tuhan untuk sesi malam hari ini. Hamba materaikan semua yang disampaikan dengan darah Yesus Tuhan. Tidak ada yang tercecer, semuanya Tuhan diterima dengan maksimal, dan semua Tuhan walaupun hamba stop bicara, Engkau tidak akan stop bicara, Engkau akan memperjelas bagi orang yang terus rindu akan bertanya Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini juga Tuhan, berikan Tuhan karunia membedakan roh Tuhan. Terima semuanya karunia membedakan roh. Mulai hari ini Tuhan, kami akan aktifkan karunia membedakan roh ini supaya kami ini bisa mengerti membedakan suara yang dari Engkau atau suara iblis atau suara diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tahu firman-Mu itu seperti pedang yang membelahkan antara jiwa dan roh Tuhan. Sehingga kami benar-benar bisa membedakan Tuhan, bisa dibedakan antara suara, antara ini jiwa kami atau ini dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan ada kemurnian hati Tuhan, ada kemurnian masuk Tuhan di dalam hidup kita. Dan di dalam nama Yesus hamba minta Tuhan, semua Tuhan yang mendengar hari malam ini punya kerinduan untuk benar-benar menyiapkan diri untuk tanggal 17, 18, 19, 20 untuk terima perbekalan Tuhan, untuk terima semua yang Kau sediakan Tuhan. Sehingga benar-benar kami ke depan ini Tuhan, kami akan benar-benar dilengkapi Tuhan. Kami akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami sudah dipilih menjadi penerobos dan menjadi penguasa-penguasa Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan menjadi malam yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami boleh belajar banyak. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan belajar dan percaya bahwa dengan anugerah-Mu Tuhan, Engkau akan membuat kami Tuhan benar-benar berhasil dalam setiap hal yang kami lakukan. Dan Tuhan tutup bungkus keluarga kami dan kami sendiri dengan darah Yesus. Tidak ada virus penyakit yang bisa kena kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, apa yang harus kami lakukan setiap kali menghadapi apapun Tuhan. Kami akan aktifkan jubah pujian. Kami akan aktifkan semua Tuhan. Firman Tuhan dan deklarasi dan semua yang ada dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, 3 spirit ini kami mau kenal Tuhan dan tidak pernah mendekat kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati Pak Wesley yang sudah mengatur semuanya. Biarlah Tuhan hikmat dan pengertian dan pewahyuan atas hamba-Mu ini semakin tajam, semakin dalam Tuhan. Biarlah Tuhan, BSB Tuhan, diberkati Tuhan. BSB akan muncul Tuhan, pasukan-pasukan yang militan, pasukan-pasukan yang mencintai Tuhan, pasukan-pasukan yang akan berdiri buat Indonesia dengan cinta dan passion. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang terbaik turun atas setiap kami. Biarlah Tuhan berkat-berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap kami. Dan kami berjalan dengan dalam ketepatan. Dan hari-hari ini kami boleh melihat Tuhan, sungguh nyata penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan semua yang percaya berkata, Amin. Amin. Terima kasih Coach Irin. Amin. Terima kasih Coach Irin. Terima kasih banyak Tuhan memberkati. Berkati Coach Iren. Pak Wesley. Terima kasih. Berkati. Thank you. Thank you, Coach. God bless Coach. Thank you, Kak Terima kasih Coach Iren. Terima kasih Bu Iren. Terima kasih, Pak Wesley. selamat berkati. Terima kasih Coach, terima kasih Pak Wesley. Terima kasih Pak Wesley.